Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Round, pertarungan ronde ke-8 dari awal sampai akhir yang menghabiskan waktu 10 bulan dalam satu video antara Nikola Tesla versus Beelzebub. Jadi akan seperti apakah pertarungan ronde 8 ini di Record of Ragnarok antara umat manusia versus dewa? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka pada saat Brunhild mengunjungi ruangan rumah sakit Buddha. Namun, Buddha tidak ada di tempat. Nah, di situ Brunhild marah dan berkata, "Shaka, aku tidak percaya dia bisa kabur dari rumah sakit begitu saja. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Pria itu benar-benar egois." Gil pun yang mengetahui itu merasa khawatir karena luka yang diderita oleh Shaka yang cukup parah. Lalu, Brunhild pun yang mendengar itu menjawab, "Apa kau bercanda? Aku tidak akan mengkhawatirkannya lagi." Kemudian, di situ Brunhild dan Gil melanjutkan kembali perjalanan dan berbincang. Di sini, Gil yang ingin mengembalikan suasana hati kakaknya berkata, "Kak, ngomong-ngomong, yang terjadi barusan itu luar biasa kan? Yang dimaksud adalah kejadian pada saat Beelzebub menyelamatkan mereka." Gil melanjutkan lagi, "Tuan Beelzebub itu memang pendiam, tapi dia bisa menunjukkan emosi yang seperti itu." Brunhild pun menjawab, "Lebih dari itu." Kemudian, pada saat Gil membicarakan kekalahan Hades yang tidak diterima oleh para dewa, tiba-tiba Brunhild berhenti di suatu ruangan seperti berangkas raksasa. Gil pun yang keheranan bertanya, "Tempat apa ini kakak?" Brunhild menjawab, "Ini adalah kamar petarung umat manusia berikutnya." Setelah itu, tiba-tiba dari pintu keluar laser yang menyorot mata Brunhild untuk mengidentifikasi identitas. Dan setelah memeriksa hal tersebut, pintu itu pun terbuka. Terlihat Gil yang begitu kagum dengan interior pintu tersebut karena di dalamnya seperti ruangan kapal luar angkasa yang begitu menakjubkan. Sehingga Gil bertanya, "Kamar siapa ini kakak?" Dan tiba-tiba Brunhild menjawab dengan berkata, "Abrakadabra. Dalam semua hal di dalam sejarah umat manusia, dialah satu-satunya penyihir yang pernah ada." Gil menjawab, "Hah? Penyihir?" Lalu, pada saat masuk lebih dalam, Gil sangatlah terkejut karena terdapat beberapa orang yang tergeletak di lantai. Gil pun berkata, "Apa mereka sudah mati?" Brunhild menjawab, "Jangan terlalu khawatir, mereka hanya tertidur karena kelelahan." Gil pun bertanya lagi, "Tempat apa ini?" Namun terlihat di depan mereka seseorang yang menulis di papan tulis menciptakan sebuah rumus dengan banyak sekali teori. Lalu pria itu berkata, "Cantik sekali. Hukum fisika yang sempurna adalah hal yang terindah di dunia." Lalu Brunhild berkata, "Anda masih seperti biasa ya, Tuan Tesla." Yang ternyata dia adalah Nikola Tesla, sang ilmuwan terbaik sepanjang sejarah dari Austria. Kemudian, Gil pun yang mendengar hal tersebut sontak merasa kaget. Lalu Brunhild menjelaskan, dia adalah penemu generator listrik, peralatan radio, dan juga bola lampu. Dia adalah seorang jenius ilmiah yang menemukan teknologi yang digunakan sampai saat ini. Dan dia disebut sebagai ilmuwan yang paling gila di abad ini. Kepribadiannya juga sangat misterius. Begitulah cara umat manusia mengenal dirinya. Karena temuannya itu seperti sihir. Dan ketika Brunhild berkata sihir, Nikola Tesla terlihat tidak senang dan berkata, "Sihir? No. Aku benci kata-kata itu. Aku tidak pernah menggunakan sihir apapun. Itu adalah science." Dan terlihat Gil sangat kagum pada Nikola Tesla. Setelah itu, Brunhild bertanya kepada Tesla, "Kalau begitu, apakah penelitian prototipemu sudah selesai?" Tesla menjawab, "Sebenarnya sudah lengkap dan semuanya sudah ada di dalam otakku. Dan sekarang, satu-satunya hal yang aku butuhkan agar prototipeku menjadi kenyataan adalah material untuk membuatnya." Brunhild yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku punya sedikit ide untukmu." Setelah itu, Brunhild berteriak memanggil, "Gondul!" Lalu tiba-tiba seorang wanita datang yang ternyata dia adalah Gondul,
Valkyrie ke-9 dari 13 Valkyrie. Dan pada saat melihat Valkyrie, Nikola Tesla langsung menghampirinya. Melihat-lihat, memerhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki gondol. Sampai-sampai memegang rambut gondol saking penasarannya. Gil pun yang melihat itu terkaget karena itu adalah tindakan yang kurang sopan. Lalu pada saat itu, Nikola Tesla berkata, "Maukah kau mengizinkanku menyentuh tubuhmu?" Kata-kata legend nih, ya kan? Kemudian gondol pun menjawab, "Tentu saja Tuan Tesla," sambil memegang tangan Tesla lalu berkata, "Jika Tuan ingin menggunakan tubuh saya tidak akan keberatan Tuan." Nikola Tesla pun berkata, "Intuisi yang melampaui ilmu pengetahuan. Aku sangat menantikan saat-saat seperti ini. Semua untuk sains." Gondol pun menjawab, "Ya, benar, semua untuk sains." Kemudian, setelah itu tiba-tiba Volun, sebuah listrik menyetrum mereka berdua. Di sini, Brunhild menjelaskan bahwa Gondul memiliki kekuatan peperangan dalam namanya. Karena arti dari nama Gondul adalah peperangan. Lalu terlihat pada saat itu Volun, Gondul terus berpegangan dengan Tesla dalam sebuah aliran listrik yang sangat mengagumkan. Dan pada saat itu juga, ketika listrik semakin bergemuruh, orang-orang yang tertidur karena kelelahan membantu Tesla mulai terbangun. Yang ternyata, yang membantu Tesla adalah para ilmuwan dunia yang tidak asing bagi kita di pelajaran fisika. Di sana terlihat Albert Einstein, Galileo Galilei, Alfred Nobel, Isaac Newton, Marie Curie, dan sang rival dari Nikola Tesla yaitu Thomas Alva Edison yang kagum akan penemuan Tesla. Lalu terlihat sebuah prototipe dari imajinasi Tesla dengan berkata, "Imajinasi yang kuciptakan apa yang orang sebut sebagai dewa. Aku memohon kepada hukum fisika." Lalu terlihat sebuah Volun prototipe armor besi seperti Iron Man yang diberi nama Super Automata B, Iron Tesla. Lalu di sini Tesla berkata, "Baiklah, sudah waktunya bagi kita untuk melampaui dewa." Setelah itu, panel pun berpindah pada sebuah ruangan yaitu kamar para dewa Yunani. Dan di situ terlihat Hermes yang sedang memainkan biolanya, dan jika kalian perhatikan, buku-buku di sana itu adalah buku musik requiem para perwakilan yang sudah mati, baik itu manusia ataupun dewa. Kalau diterjemahkan, ada Adam, Lubu, Poseidon, Herakles, Hades, Raiden, dan juga Zerofoko. Dan setelah Hermes melantunkan lagunya, tiba-tiba datang Beelzebub dan bertepuk tangan. Beelzebub berkata, "Musik yang indah, apakah itu requiem untuk Hades?" Hermes menjawab, "Apa yang bisa kulakukan bagi para pejuang-pejuang ini? Ini hal yang terbaik yang bisa aku lakukan dengan tangan ini." Lalu Hermes berkata lagi, "Ngomong-ngomong, apa Anda keberatan jika saya mengambil beberapa barang untuk pajangan di kamar saya?" Beelzebub berkata, "Silakan saja." Lalu Beelzebub menjelaskan tujuannya kemari dan berkata, "Aku kemari hanya ingin kau menyampaikan pesanku ini pada Tuan Zeus, bahwa aku yang akan maju di ronde berikutnya." Chapter dibuka memperlihatkan sebuah iblis lalat raksasa yang melambangkan Beelzebub. Lalu diperlihatkan lagi raja dari segala iblis yaitu Satan. Setelah itu, panel berubah memperlihatkan suatu daerah di Valhalla yang merupakan tempat para malaikat. Dan di sana terlihat di luar seseorang pemuda jalan sendirian di kota tanpa ada satu orang pun yang menyapanya. Malah orang-orang bersembunyi di balik rumah dan membicarakannya sebagai dewa yang dikutuk oleh Satan. Sejak lahir dia sudah dikutuk oleh Satan. Banyak yang mengatakan hatinya telah diambil oleh Satan. Bahkan dewa manapun yang terlibat dengannya akan mendapati kesialan. Dan dia adalah Beelzebub, dewa yang dikutuk oleh Satan. Setelah itu, pada suatu hari, pada saat Beelzebub sedang sendirian ditemani oleh seekor kuda unicorn, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya dengan berkata, "Kau yang bernama Beelzebub." Yang ternyata mereka adalah 3 malaikat, yaitu Lucifer, Samael, dan juga Azazel. Kedatangan mereka bertiga hanyalah karena penasaran pada Beelzebub yang tidak memiliki teman. Di situ Lucifer sudah bertanya beberapa kali, namun Beelzebub mengacuhkannya. Tak menyerah sampai situ, Lucifer terus membujuk Beelzebub dengan berkata, "Kami akan pergi ke surga sekarang dan mengambil beberapa apel. Apa kau mau ikut?" Dengan ekspresi sangat riang. Lalu Azazel pun berkata, "Apel di sana sangat enak loh.
Tidak kalah sampai situ juga, Samael pun menggunakan kepintarannya untuk membujuk Beelzebub. Dan pada saat dia akan mengungkapkan fakta terkait pentil Dewa Zeus, tiba-tiba saja Beelzebub berkata, "Kalian semua harus segera pulang." Mendengar hal tersebut, Lucifer berkata, "Memangnya kenapa?" Beelzebub menjawab, "Semua orang mengatakan bahwa aku dikutuk oleh Satan dan sebaiknya kalian tidak terlibat denganku." Dengan harapan mereka akan menjauh dari dirinya. Namun, malah Lucifer berkata, "Memangnya kenapa?" Yang membuat Beelzebub terkaget karena ada malaikat yang tidak takut dengannya. Lalu Lucifer berkata lagi, "Apa Satan itu monster kuno atau hanya sebuah mitos? Apa itu cerita yang benar-benar dapat dipercaya? Lalu, apa semua orang itu mengatakan hal yang benar? Kalau mereka semua tidak bisa, katakan saja pada mereka, 'Mana aku tahu, dasar bodoh.'" Lalu Azazel berkata, "Benar-benar, aku yang pintar saja tidak tahu apa itu Satan." Samael menjawab, "Jangan-jangan kau pikir Satan adalah makanan ya, dasar bodoh." Setelah itu, Beelzebub berkata, "Ano, tinggalkan aku sendirian." Namun Lucifer menjawab, "Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini." Lalu Beelzebub bertanya, "Mengapa kau peduli padaku?" Lucifer menjawab, "Karena aku sudah memutuskan akan menjadi temanmu." Untuk sesaat, Beelzebub merasa kaget. Namun, Beelzebub berkata, "Tapi kalian tidak tahu apa-apa tentangku." Lucifer menjawab, "Kebetulan sekali, sepertinya kau juga tidak tahu tentang kami, bukan? Jadi, ayolah kita berteman." Nah, pada saat itu, Azazel, Lucifer, dan Samael sangat bersemangat mendapatkan teman baru. Sampai-sampai Azazel kentut di depan semuanya. Dan hal tersebutlah membuat mereka hampir tertawa termasuk Beelzebub. Namun, Beelzebub menahannya. Hingga pada akhirnya, Beelzebub berhasil dibujuk dan pergi dengan mereka bertiga. Setelah itu, panel berpindah ke kebun apel di surga. Dan di sana terlihat ada sebuah larangan kebunnya masih sedang dalam masa percobaan. Namun karena mereka bandel, para malaikat itu mencuri apel-apel di sana. Hingga tak lama kemudian mereka ditegur oleh penjaga kebun dan berkata, "Hei kalian, datang lagi 3 malaikat konyol. Sekarang dengan membawa teman baru lagi, dasar sialan." Lucifer berkata, "Salam kenal dengan teman baru kami kakek," sambil kabur melarikan diri. Lalu kakek itu menjawab, "Salam kenal juga dan janganlah kembali lagi kalian." Dan pada momen ini, bagi Beelzebub, 3 malaikat ini merupakan teman pertamanya, di mana mereka berempat bermain bersama-sama, makan bersama, hingga tertawa bersama untuk pertama kalinya. Dan dari situ, Beelzebub merasakan perasaan yang menyenangkan, sehingga Beelzebub ingin terus merasakan hal tersebut sepanjang waktu, hingga pada akhirnya Beelzebub tidak sendirian lagi. Namun, pada saat Beelzebub tertidur untuk sejenak, Beelzebub terbangun dan alangkah mengejutkannya dia pada saat terbangun. Melihat seluruh darah berserakan di hadapannya, dan hal ini membuatnya syok, yang kemudian dia memanggil teman-temannya. Tapi alangkah terkejutnya, ternyata itu adalah darah dari teman-temannya yang dibunuh oleh seseorang pada saat dia tertidur. Melihat hal tersebut, Beelzebub berteriak dan berkata, Apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu Beelzebub teringat dengan kutukannya dan mengasumsikan bahwa itu adalah ulah dari Satan. Beelzebub berkata, Satan, apakah kau di sini? Apa kau yang membunuh teman-temanku?" Sambil dirinya marah besar dan berjanji akan membalaskan dendam teman-temannya pada Satan. Dan dari situlah akhirnya Beelzebub memiliki tujuan untuk hidup. Dan dari kejadian tersebutlah Beelzebub mengabdikan dirinya untuk meneliti identitas Satan. Lalu pada saat di perpustakaan, para malaikat yang lewat tidak sadar bahwa itu Beelzebub dan menyenggolnya. Dan pada saat mereka tahu bahwa itu Beelzebub, mereka pun ketakutan. Dan di sini Beelzebub kembali dalam kesendirian hingga suatu hari seorang wanita datang kepadanya dengan berkata, 3 malaikat berkelana ke surga. Saat mereka tertidur, mereka diserang dan dibunuh oleh binatang buas. Hanya ada seorang dewa yang bersama 3 malaikat itu yang selamat. Dia yang dilindungi oleh surgawi. Tapi beberapa orang yang ku tahu tentang kasus ini semuanya berkata, Satan adalah pelakunya. Seorang dewa terkutuk yang dipanggil Satan. Apakah itu kau, Beelzebub? Yang ternyata dia adalah Lilith, sang malaikat wanita teman masa kecil Lucifer. Kemudian Lilith berkata lagi,
Ku dengar kau sedang menyelidiki Satan. Bukankah itu menarik? Aku akan membantumu juga. Namun Beelzebub berkata, jangan terlibat denganku. Sontak mendengar hal tersebut, Lilith mulai marah dan berkata, teman masa kecilku yang berharga, kau telah membunuh Lucifer kan, Beelzebub? Aku datang ke kota ini untuk bertemu denganmu dan mencari tahu tentangmu dan kutukan Satan itu. Jika Satan terlibat dengan kasus ini, maka dia akan menjadi musuhku juga. Untuk sesaat, Beelzebub terkaget dan bertanya, apakah dia teman Lucifer? Tapi Beelzebub tetap menolak dan menyuruh Lilith agar tidak terlibat dengannya. Namun, Lilith terus memaksanya sampai-sampai Beelzebub tidak punya pilihan lain dan sikap tersebutlah yang mengingatkan Beelzebub akan Lucifer. Hingga pada akhirnya mereka berdua bekerja sama dalam penelitian kasus ini. Mereka berdua menghabiskan waktu terus-menerus dari mulai membaca buku yang berkaitan dengan Satan sampai-sampai pergi ke tempat yang berkaitan dengan Satan. Namun, Satan yang membuat semua orang takut, yang membuat semua orang benci akan keberadaan Satan, mereka tidak tahu di mana Satan itu sebenarnya dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Hingga pada suatu saat, Beelzebub merasa frustasi karena penelitian ini tidaklah membuahkan hasil. Beelzebub berkata, sialan, sialan, padahal aku sudah pergi ke perbatasan surga dan pergi ke kedalaman dunia bawah. Aku juga sudah menuruti setiap kalimat dan mengikuti semua aturan yang berhubungan dengannya sepanjang hari. Meskipun begitu, Satan, sebenarnya kau itu ada di mana? Lalu, tak lama kemudian, setelah itu, ketika Beelzebub terlelap, ternyata Beelzebub memimpikan Satan yang selalu mengintainya dari belakang. Dan pada saat Beelzebub menoleh, alangkah terkejutnya dia bahwa ketiga temannya itu sedang ada dalam genggaman Satan. Beelzebub yang pertama kali melihat Satan terkaget dan menyuruhnya untuk melepaskan teman-temannya. Namun, Satan berkata, cinta adalah penderitaan. Apa yang kau cintai akan binasa selamanya. Lalu dengan cepat meremukan ketiga malaikat tersebut dan memakannya. Beelzebub yang melihat itu makin bersedih dan menangis. Tapi setelah itu pada akhirnya dia terbangun dari mimpinya tersebut. Lilith pun yang melihat Beelzebub terbangun menghampiri Beelzebub dan bertanya, apakah kau bermimpi tentang Satan? Beelzebub hanya mengangguk. Lalu Lilith pun langsung memeluk Beelzebub. Setelah itu Beelzebub bertanya pada Lilith, mengapa Lucifer ingin berteman denganku? Mengapa mereka repot-repot ingin mencariku? Bagaimana bisa orang sebaik itu menemuiku sambil bersedih? Lalu Lilith menjelaskan, Lucifer selalu seperti itu. Dia merasa dia tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Dia seperti matahari cerah dan hangat untuk semua orang. Meski begitu, dia adalah pria yang kesepian. Jadi dia tidak bisa meninggalkan orang yang lebih kesepian lagi. Aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian. Seperti itulah Lucifer. Setelah itu, Beelzebub memeluk Lilith dan berkata, aku berjanji akan membalaskan dendam mereka, Lilith. Lilith berkata, tidak hanya kau, tapi kita berdua. Dan disitulah Beelzebub kembali tidak merasakan sendirian lagi. Beelzebub pun berkata lagi, jadi Lilith, aku akan selalu melindungimu. Lilith menjawab, jika ini adalah kata-katamu yang jujur dari hati, aku sedikit merasa malu. Beelzebub pun berkata, terima kasih dan menutup matanya. Hingga pada saat Beelzebub membuka matanya, Beelzebub terkaget karena Lilith ditusuk di hadapannya oleh dirinya sendiri dan merasa syok. Lilith pun berkata, Beelzebub, akhirnya kau sadar juga. Nah, dari situ, setelah beberapa tahun penelitian terkait Satan, akhirnya Beelzebub menyadari bahwa ketika dirinya merasakan rasa cinta yang meningkat hingga batasnya, Beelzebub akan menghancurkan apa yang dia cintai dengan tubuh yang diambil alih oleh Satan tanpa dirinya sadari. Dan itulah yang membuat Beelzebub membunuh teman-temannya sendiri dalam wujud Satan. Dan dari kejadian tersebut, Beelzebub sadar bahwasanya Satan selama ini selalu dekat dengannya dan menjadi bagian dari dirinya. Lalu Beelzebub berkata, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa jadi seperti ini? Aku tidak bermaksud melakukan ini. Maafkan aku Lilith, semua ini terjadi karena kau bersamaku. Lilith pun berkata, waktu yang aku habiskan bersamamu sangatlah menyenangkan. Balas dendam kita sudah berakhir, Bill. Karena aku yakin Lucifer juga pasti tidak akan marah padamu. Lalu pada saat Beelzebub akan menyalahkan dirinya sendiri, Lilith berkata, Beelzebub, aku mencintaimu. Karena itu aku akan memberi semuanya kepadamu.
Di situ Lilith mengulurkan tangannya kepada Beelzebub dan berkata, "Hiduplah demi kami, ini adalah perintah terakhir dariku." Yang ternyata tato wajah milik Lilith merupakan tato penyegel Satan yang kemudian berpindah kepada Beelzebub. Dan setelah memberikan tanda penyegel, Lilith pun mati dan Beelzebub kembali dalam kesendirian dan hancur dalam kesunyian dan penyesalan. Lalu pada saat Beelzebub sendirian, Beelzebub pun selalu berkata, "Cepatlah, cepatlah datang. Cepat bunuh aku sebanyak mungkin, sekejam dan seburuk mungkin, agar Beelzebub bisa mati bersama teman-temannya," dan panel pun selesai. Chapter dibuka diperlihatkan arena pertarungan yang melambangkan Beelzebub, di mana ini adalah bagian awal pertandingan ronde 8 akan dimulai. Di situ, Heimdall mengumumkan akhirnya pembaharuan arena telah selesai. Lalu panel memperlihatkan para perwakilan dewa dan manusia yang antusias akan menonton pertandingan selanjutnya. Terlihat Odin, Hermes, Jack the Ripper, perwakilan dari Jepang, Okita Shoji dan kawan-kawan. Lalu yang kita tunggu-tunggu nih, Dewi Aphrodite. Terlihat lagi setelah sekian chapter, dia tidak diperlihatkan. Setelah itu, Heimdall berkata lagi, pertarungan antara dewa dan manusia masih berlanjut dengan skor 3 untuk para dewa dan 4 untuk umat manusia. Dan ini merupakan pertama kalinya umat manusia dapat mengungguli dewa. Dan oleh karena itu, untuk di pertarungan ronde 8 ini, seorang dewa yang datang dari neraka akan ikut bertarung. Dan diperlihatkan sebuah gerbang pintu masuk berlambang lalat. Dan pastinya kita tahu siapa dia. Dan terlihat para dewa yang syok mendengar hal tersebut. Kemudian, Heimdall mengumumkan, dewa yang membawa keputusasaan bagi manusia yang menentangnya. Datanglah dewa yang terkutuk. Seketika, gerbang tersebut diledakkan dari dalam dan seseorang pun keluar. Melihat hal tersebut, di situ bukannya Nostradamus takut, malah Nostradamus meledek dengan berkata, "Bukankah Yin Kun sudah bergerak? Mengerikan sekali." Dan yang dimaksud Yin Kun oleh Nostradamus adalah Yin Yang, di mana Beelzebub digambarkan sebagai Yin, yaitu sisi kegelapan dalam lambang Yin Yang. Kemudian Heimdall melanjutkan lagi, dia dewa kegelapan yang lahir dari kegelapan. Apakah tangan itu yang akan membuat kehancuran? Atau mulut itu yang akan menyakiti umat manusia atau para dewa? Dia yang memegang salah satu dari 7 dosa mematikan, yaitu kerakusan. Sang penguasa iblis jahat, kekuatan terkutuk yang bahkan dibenci para dewa. Sekarang akhirnya dilepaskan. Umat manusia yang memanggilnya akan gemetar dan tersesat. Dia dikenal sebagai The Lord of the Flesh, dan dia adalah Beelzebub. Melihat hal tersebut, terlihat para umat manusia, terutama para pastor, ketakutan dan langsung memegangi salib mereka. Bahkan para dewa pun yang biasanya bangga akan perwakilan mereka, tapi untuk sekarang ini malah para dewa membenci Beelzebub sampai-sampai mereka berkata, "Akhirnya dia keluar juga. Dia benar-benar bajingan menyeramkan setiap kali aku melihatnya. Semua dewa yang terlibat dengannya akan sengsara." Ya, sepertinya ini adalah akhir dunia karena sudah mengandalkan orang seperti itu. Melihat hal tersebut, Gil bertanya pada Brunhild, "Kakak, kenapa Beelzebub pun dibenci oleh para dewa?" Brunhild menjawab, "Beelzebub memang dewa yang seperti itu." Setelah itu, Heimdall pun kembali lagi mengumumkan perwakilan umat manusia dengan berkata, "Sah, perwakilan umat manusia yang akan menantang dewa kegelapan adalah pria ini." Langsung menunjuk ke arah gerbang sebelahnya yang melambangkan sebuah tower listrik. Dan di situ terlihat gerbang mulai terbuka, yang mana umat manusia sangat penasaran siapakah yang akan bertarung di ronde 8 ini. Dan pada saat gerbang terbuka, Heimdall terkaget karena tidak ada siapapun di situ. Namun untuk sesaat terlihat sebuah percikan cahaya dan voila, sebuah sambaran listrik keluar dari gerbang tersebut yang membuat seluruh penonton di arena pertarungan terkejut. Lalu Heimdall berkata, "Para manusia ini selalu saja melakukan hal yang mencolok. Baiklah, dia yang lahir di saat guntur mengaum di malam yang penuh badai. Dia yang dikenal sebagai sang putra cahaya yang menerangi bumi ini. Dia memiliki otak yang melampaui manusia, sebuah keajaiban yang disebut dengan sains, yang tercipta dari imajinasi menciptakan kenyataan dari ilusinya. Dia seorang pria yang mencoba membawa umat manusia untuk lebih dekat dengan dewa. Semua orang memanggil namanya dengan begitu hormat. Dia satu-satunya penyihir dalam sejarah umat manusia. Dan dia adalah
Nikola Tesla. Wah, mantap betul nih ya minasan keluarnya Nikola Tesla yang membuat semua orang terpukau dari mulai menggunakan pelontar listrik, lalu melompat terbang menutupi matahari, dan mendarat bak superhero yang dinanti-nanti oleh semua orang. Dan hal tersebut membuat semua orang terkagum sampai-sampai mereka berkata, "Apa itu? Apa dia itu robot?" "Bukan, itu armor bertenaga, itu bukan robot." Lalu seorang anak kecil berkata, "Luar biasa, dia sangat keren. Selamat berjuang Tesla." Dan pada pertarungan ronde 8 ini adalah kegelapan versus cahaya. Akankah sang dewa kegelapan menghancurkan harapan umat manusia? Ataukah sang putra cahaya akan menyinari sisi gelap dan membawa harapan pada semuanya? Ronde 8 dimulai. Lalu fight! Nah, setelah Heimdall memulai pertandingan, terlihat Nikola Tesla dengan santainya berjalan menghampiri Beelzebub. Lalu dengan cepat juga Nikola Tesla langsung mengitari dan mencermati Beelzebub seolah-olah dia penasaran padanya. Lalu Nikola Tesla pun berhenti dan berkata, "Apakah kau the Lord of the Fleas, Beelzebub?" Wujudmu sangat berbeda dari literatur yang aku baca." Lalu Nikola Tesla mendekati wajahnya kepada Beelzebub dan berkata, "Sepertinya ini akan menjadi studi yang bagus bagiku." Di sisi lain, Gil yang melihat itu terkaget karena ada orang semacam itu. Namun, Brunhild menjelaskan itu adalah sikap murni keingintahuan seorang ilmuwan. Setelah mendengar Nikola Tesla berbicara, Beelzebub pun menjawab, "Maaf, tapi ini tidak akan menjadi pertarungan yang hebat, karena hanya kaulah yang akan berakhir hancur." Mendengar hal tersebut, Nikola Tesla pun berkata lagi, "Lalu, jika kau memenangkan pertarungan Ragnarok, apakah kau juga akan menghancurkan umat manusia?" Dan terlihat Beelzebub yang hanya terdiam saja. Tesla pun melanjutkan lagi, No. Menghancurkan adalah tindakan bodoh. Bahkan orang yang belum dewasa pun mengetahui hal tersebut. Walaupun umat manusia masih memiliki error dan tidak sempurna, namun pemikiran mereka terus maju, selalu membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, dengan dorongan tersebut, umat manusia akan selalu terus menciptakan. Bahkan, dewa sekalipun tidak akan pernah bisa menghentikannya, yang membuat semua orang terpukau pada Nikola Tesla atas kata-katanya. Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub berkata, "Penciptaan, kemajuan, aku tidak peduli tentang itu." Kemudian Beelzebub mengeluarkan aura kegelapannya yang begitu kelam dan berkata, "Ayo cepat kita bertarung." Dan di situ, tanpa bergerak, Beelzebub mengeluarkan sebuah getaran dari tongkatnya yang tujuannya sendiri langsung menyerang Nikola Tesla. Namun dengan cepat, Nikola Tesla dapat menghindari serangan tersebut, yang ternyata serangan dari Beelzebub bukanlah serangan biasa. Serangan tersebut mampu membuat satu pilar hancur seperti terkena oleh ledakan. Kemudian, setelah mendengar hal tersebut, Heimdall pun berkata, "Tiba-tiba saja muncul retakan di tanah. Di luar, pilar-pilar telah hancur berkeping-keping, dan di sana, Beelzebub tidak bergerak sama sekali. Apakah ini seperti pukulan sihir yang dia tembakkan?" Namun, mendengar hal tersebut, Nikola Tesla membantah dan berkata, "Hah, sihir? No, name. Ini bukanlah sihir, ini adalah science." Yang kemungkinan besar, Nikola Tesla tahu teknik dari serangan Beelzebub setelah Beelzebub menyerang untuk pertama kalinya pada Nikola Tesla. Orang-orang yang melihat serangan Beelzebub bertanya-tanya jenis serangan apa itu. Dia tidak bergerak tapi bisa menghancurkan lantai sampai separah itu. Lalu di bangku penonton umat manusia, Galileo Galilei menjelaskan, "Ada sebab, ada akibat, jangan biarkan penampilannya mengecoh kalian. Itu adalah hasil dari hukum fisika yang sangat sederhana." Tiba-tiba, Thomas Alva Edison langsung belak-belakan berkata, "Itu adalah getaran." Dan setelah mendengar hal tersebut, Galileo murung karena kata-katanya didahului oleh Thomas Alva Edison. Namun, di sisi lain, Ares malah kebingungan dan berkata, "Hah? Getaran adalah senjatanya? Bagaimana bisa?" Lalu, Ares menyuruh Hermes untuk menjelaskan. Dan di situ Hermes berkata, "Apa serius kakak tidak tahu tentang hal ini?" Yang kemudian, Hermes berjalan, lalu mengambil gelas dan Hermes bersuara di depan gelas tersebut. Lalu seketika, dengan getaran, gelas itu pecah. Setelah itu, Hermes menjelaskan, kadang getaran bisa menghancurkan benda melalui gelombang suara, dan kadang juga mengguncang tanah seperti gempa bumi. Yang kemudian, dalam arena pertarungan, Beelzebub kembali lagi menyerang Nikola Tesla.
Di situ Beelzebub menyerang menggunakan tangannya seperti sebuah pedang dan menebas Nikola Tesla. Namun dengan waktu yang tepat, Nikola Tesla berhasil menghindari serangan tersebut. Tapi serangan itu meninggalkan goresan yang lumayan di armor Tesla, bahkan hanya dengan tangan saja. Lalu Hermes menjelaskan, terkadang getaran juga bisa menjadi tajam dan bisa berubah layaknya pisau. Kekuatan getaran yang luar biasa yang dapat menghancurkan semua itu adalah kekuatan Beelzebub, kepakan sayap sang iblis. Lalu Hermes pun menjelaskan lagi, sebenarnya itu adalah teknik yang sederhana dengan beberapa modifikasi, sehingga menghasilkan kekuatan yang besar. Itu sebabnya teknik ini susah untuk dihindari. Lalu Ares yang mendengar hal tersebut berkata, seberapa kerusakan yang akan disebabkan oleh kekuatan tersebut? Hermes menjawab, sederhana saja. Hanya dengan sedikit sentuhan saja, tubuh kebanggaan kakak Ares akan hancur berkeping-keping. Mendengar hal tersebut, terlihat Ares langsung ketakutan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Adames dan Zeus yang sedang melihat Beelzebub bertarung. Di situ Adames berkata sambil melihat lengannya yang buntung, dasar bajingan menyebalkan. Lalu Zeus berkata, meski begitu, Beelzebub tidak seburuk yang kuduga, ini hal yang langka kan? Adames berkata lagi, walaupun begitu, keberadaan Hades sangat berarti bagi orang kesepian bagi dirinya. Bagi Beelzebub, kakak Hades adalah orang yang bisa diandalkan. Nah, benar kan dugaan Sensei? Beelzebub sangat mengandalkan Hades setelah kematian sahabat-sahabatnya. Setelah itu, kembali lagi ke pertarungan, terlihat Nikola Tesla yang masih bengong dengan memikirkan serangan Beelzebub dengan berkata, oh begitu rupanya, mirip dengan prinsip pemotongan ultrasonik. Armor ini dapat dengan mudah terpotong dengan frekuensi tinggi, tapi bukan. Apakah ini frekuensi alami? Bagaimanapun juga kekuatan itu sangatlah besar. Jika saja kekuatan tersebut langsung mengenai tubuhku, kemungkinan besar tubuhku akan terbelah menjadi dua, benar kan? Kemudian, di sisi lain, Gol yang memerhatikan pertarungan bertanya pada Brunhild. Jika dia terkena langsung, maka dia akan langsung berakhir. Kemampuan seperti itu terlalu curang. Tuan Tesla, apa dia bisa menghadapinya? Lalu di situ Brunhild menjawab, tentu saja, perangkat armor yang dibayangkan dan dipikirkan adalah pemikiran terbaik dalam sejarah umat manusia. Bisa diwujudkan dengan menggunakan gondul sebagai material utamanya. Jadi, bisa dikatakan, mahakarya sains terbesar yang dikembangkan oleh umat manusia adalah Volun ini, Super Automata Beta. Setelah itu, kembali ke pertarungan. Di situ, Tesla berkata pada Beelzebub akan menunjukkan kekuatan umat manusia. Dan terlihat Nikola Tesla langsung menyerang Beelzebub dengan cepat dengan aliran listrik yang keluar dari armornya. Tapi Beelzebub berhasil menghindari serangan tersebut, yang ternyata serangan Nikola Tesla juga sama membuat gempa dan lantai retak layaknya serangan Beelzebub. Tak menyerah sampai situ, Nikola Tesla terus menyerang Beelzebub, namun serangan tersebut terus Beelzebub hindari. Lalu terlihat di bangku para penonton, para ilmuwan membahas armor Tesla dengan berkata, senang rasanya penemuan kita ada di sana. Energi kehidupan yang diperoleh oleh gadis Valkyrie tersebut yang ditransmusikan menjadi Volun sebagai inti penggerak armor bertenaga ultra tinggi, menjadikan kekuatannya sangat luar biasa. Bisa disebut sebagai PPP, Plasma Pulse Punch. Kemudian, kembali lagi ke pertarungan, setelah beberapa kali menghindar, Tesla berhenti dan berkata, tidak kena ya. Jika seperti itu, armor ini tidak jauh beda dengan pemanggang roti, hanya bisa menebarkan asap saja. Kalau begitu, baiklah, aku tinggal harus menebaknya saja sambil kembali lagi menyerang Beelzebub. Lalu pada saat menyerang, Nikola Tesla tidak menggunakan energinya dan hanya pukulan kosong, yang ternyata itu adalah jebakan dari Nikola Tesla. Setelah itu, Tesla menggunakan tangan kirinya untuk mendorong tubuhnya dengan cepat, lalu tanpa diduga dengan tangan kanan Nikola Tesla menyerang, yang mana serangan tersebut berhasil mengenai Beelzebub dan terjadi bentrokan yang sangat besar. Tapi ternyata serangan Nikola Tesla ini berhasil ditahan oleh Beelzebub dengan menggunakan pertahanan getaran, yang menyebabkan arena di sekitar Beelzebub hancur kecuali yang dilindungi oleh tameng getaran tersebut. Jika saja serangan itu berhasil mengenai Beelzebub, maka Beelzebub akan terluka sangat parah. Setelah melihat pertahanan getaran Beelzebub, Nikola Tesla terkagum karena Beelzebub dapat menggunakan getaran dengan begitu efisien dan efektif.
Kemudian, Beelzebub tanpa basa-basi menyerang Nikola Tesla dengan berkata, "Hancurlah kau," menggunakan jurus Fallen Angel. Lalu, Nikola Tesla pun tidak mau kalah dan memaksimalkan kekuatan listriknya, siap menyerang Beelzebub. Dan mereka berdua pun maju dan terjadilah bentrokan serangan antara listrik dengan getaran yang sangat luar biasa. Tapi tak disangka, kekuatan getaran milik Beelzebub terus meningkat. Bahkan Nikola Tesla pun tidak memperhitungkannya. Dan pada akhirnya, serangan besar tersebut melahap Nikola Tesla, yang membuat Nikola Tesla terjatuh dan bersujud di hadapan Beelzebub. Dan setelah itu, terlihat armor Nikola Tesla yang retak dan Nikola Tesla yang terluka amat parah. Dan pada saat dia melihat Beelzebub, terlihat ekspresi Beelzebub yang begitu mengintimidasi dan berkata, "Cih, tidak bisa ya." Nah, yang dimaksud tidak bisa oleh Beelzebub adalah Nikola Tesla pun tidak bisa membunuh Beelzebub. Chapter diawali dengan mengisahkan kisah Beelzebub yang merupakan dewa bermuka dua dengan nama asli yaitu Baal-Zebal. Di situ dikatakan bahwa sebagai Baal maka dia akan membawa hujan dan kesuburan pada manusia. Sedangkan sebagai iblis lalat yaitu Zebal, dia akan membawa kehancuran pada dunia. Karena hal tersebut berdasarkan tradisi Kanaan dewa yang disembah di kuil Palmyra. Kemudian, panel kembali lagi ke pertarungan, memperlihatkan Nikola Tesla yang jatuh berlutut di hadapan Beelzebub. Gear yang melihat itu berkata, dengan tongkat sekecil itu, Tuan Beelzebub sangat kuat. Namun, Brunhild berkata, tidak juga, dan menjelaskan bahwa tongkat kecil itu adalah sebuah senjata yang memperkuat kekuatan Beelzebub. Saat Beelzebub memegangnya di tangan kiri, tongkat itu menjadi perisai yang bisa menahan petir Tesla. Sedangkan, jika dia menggenggamnya dengan tangan kanan, maka tongkat itu akan seperti pedang yang bisa menghancurkan perisai para dewa. Dan tongkat itu adalah tongkat Opomius. Mendengar hal tersebut, Gear makin bingung. Lalu di sini Brunhild menjelaskan lagi. Kemampuan sejati dari Beelzebub adalah kepakan sayap iblisnya. Masing-masing tangan kiri dan kanan memiliki karakteristik yang berbeda. Tangan kiri untuk bertahan, sedangkan tangan kanan untuk menyerang, dengan menghususkan getaran yang sedemikian rupa. Dan untuk memaksimalkan kekuatan pertahanan dan serangannya, tongkat itu untuk senjatanya sekaligus armor yang akan semakin memperkuat kekuatan getaran dari Beelzebub. Setelah mendengar penjelasan dari Brunhild, Gear berkata, jadi maksudnya itu Tuan Beelzebub bisa menyerang dan bertahan dengan hanya menggunakan satu kemampuan itu saja. Dan di sini Brunhild menjawab, itu benar. Kekuatan sejatinya adalah Baal-Zebal yang melambangkan dua wajah dari Beelzebub. Begitulah dia, yaitu dewa yang memiliki tombak dan perisai terkuat di Valhalla. Setelah itu terlihat Nikola Tesla yang mencoba untuk bangkit kembali setelah menerima serangan dari Beelzebub. Tapi bukannya dia sedih atau kesal, malah Nikola Tesla tersenyum seperti menemukan hal baru. Dan Nikola Tesla berkata pada Beelzebub, luar biasa sekali, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat daripada saat memakainya seperti pedang di tanganmu ya. Menarik sekali, sepertinya tongkatmu itu yang memperkuat getaran tadi. Aku benar kan? Dan juga terlihat seluruh umat manusia bengong dengan ekspresi Tesla. Tak hanya itu saja, rekan ilmuwan Tesla pun sampai malu melihatnya dan berkata, dasar kebiasaan buruk ilmuwan gila itu. Lalu di sini Nikola Tesla pun berkata lagi pada Beelzebub, bagaimana cara kerjanya? Apa aku bisa meminjam tongkatmu itu? Aku akan mengembalikannya sesegera mungkin setelah aku melakukan sedikit penelitian dengan tongkat itu. Namun setelah mendengar kata-kata dari Nikola Tesla, Beelzebub langsung mengacungkan tongkatnya dan berkata, maafkan aku, tapi aku tidak punya niatan untuk berteman denganmu. Dan langsung mengeluarkan aura yang sangat mencekam dan berkata, kau tak akan bisa membunuhku. Lalu Tesla pun yang mendengar hal itu berkata, no, name, dasar dewa arogan. Sekarang ini mungkin adalah kemenanganmu, tapi masa depan adalah milik umat manusia. Karena seperti yang kau tahu, umat manusia selalu selangkah dan dua langkah di depan masa depan. Mendengar hal itu, Beelzebub bingung dan berkata, apa yang kau coba bicarakan? Singkat saja. Lalu Tesla melihat ke atas dan berkata, sedikit demi sedikit sepertinya sudah penuh ya. Dan pada saat Beelzebub ikut melihat ke atas, alangkah mengejutkannya, di mana Tesla sudah merencanakan sesuatu dengan kekuatan listriknya.
Kemudian Tesla langsung menepuk kembali kedua tangannya dan berkata, "Akan kuperlihatkan kepadamu kekuatan dan evolusi umat manusia." Yang kemudian, Nikola Tesla melepaskan sebuah aliran listrik berlambangkan infinity atau tak hingga ke langit, yang membuat sebuah jaring listrik yang menyebar di seluruh arena pertarungan. Kemudian, Tesla berkata, "Selamat datang di zona geometri, penjara para dewa." Yang ternyata aliran listrik tersebut membentuk sebuah prison untuk mengurung mereka berdua. Dan kalau kalian lihat, ini adalah seperti sangkar yang digunakan di film gulat WW di beberapa pertarungan. Lalu para penonton yang melihat kejadian tersebut sangatlah terkejut dan keheranan, benda apa itu? Lalu Gear berkata, "Sangkar listrik, apakah itu hanya ilusi mata saja?" Namun Brunhild menjawab bahwa itu adalah nyata. Tak selesai sampai situ, Heimdall yang melihat Nikola Tesla terkaget karena saat ini juga Nikola Tesla melayang menggunakan armornya. Dan terlihat para rekan ilmuwan Tesla yang sangat kagum, apalagi Edison yang menangis melihat kejeniusan sains milik Nikola Tesla. Lalu Tesla berkata pada Beelzebub, "Di dunia 9,63 meter persegi ini, dewa bukan lagi dirimu, melainkan aku." Telah terbentuknya sebuah sangkar listrik yang dibuat oleh Nikola Tesla. Terlihat Nostradamus yang sangat kagum akan kekuatan Nikola Tesla. Dan sepertinya, kelihatan ya, Nostradamus gak gosong nih setelah disambar petir oleh Nikola Tesla di chapter 69. Lalu terlihat Heimdall yang terkaget bahwa Nikola Tesla dan Beelzebub sekarang ini terkurung dalam sangkar listrik. Tak hanya itu saja, terlihat para bocil kematian di bangku penonton yang kagum akan kekuatan Nikola Tesla yang bisa melayang. Mereka berkata, "Wow, dia bisa terbang ya, keren. Apa dia bisa sihir?" "Iya, itu sihir kan?" Namun di sini Edison menjawab, "No, name. Ini bukanlah sihir atau trik sulap, itu adalah science." Setelah itu, panel berpindah pada masa lalu. Diceritakan pada tahun 1943 setelah kematian Tesla, banyak sekali jurnal yang dibuat oleh Tesla menghilang di tempat tinggalnya. Dan diyakini pelakunya adalah para FBI dan juga KGB. Mereka adalah organisasi yang didirikan oleh US dan juga Uni Soviet. Dan di sini, baik US dan juga Uni Soviet mengincar salah satu penelitian Nikola Tesla yang disebut sebagai impian abadi umat manusia. Dan itu adalah sebuah sistem anti-gravitasi yang dapat memanipulasi gravitasi sesuka hati si pengguna. Lalu, di sini Brunhild menjelaskan, dan tentu saja pada saat itu belum terwujud karena Tesla belum menemukan material yang mendukung untuk menciptakannya. Tetapi sistem anti-gravitasi itu sudah terangkai dan selesai dalam pikiran Nikola Tesla. Dan pada saat ini Tesla telah menyelesaikan super automatonnya dengan memakai kekuatan Valkyrie. Saat dia bertarung, sebuah partikel dipisahkan bersamaan dengan keluarnya listrik. Dan partikel itu disebut dengan partikel super Tesla. Saat Tesla terisi dengan partikel-partikel ini, Astra Coil akan bereaksi. Lalu sistem anti-gravitasi bisa diaktifkan. Itulah sebabnya penjara para dewa bisa terwujud. Dan di sini, Gear yang keheranan berkata, "Jadi, apa itu sebenarnya partikel super Tesla itu?" Dan di sini, Brunhild mengangkat tangannya lalu berkata, "Entahlah, aku juga tidak tahu. Hanya ada satu orang yang tahu. Satu-satunya penyihir dalam sejarah umat manusia, yaitu Nikola Tesla sendiri." Nah, setelah penjelasan dari Brunhild, terlihat Beelzebub yang sangat kagum akan sangkar listrik yang dibuat oleh Nikola Tesla. Dia berkata, "Penjara para dewa ya, aku menyukainya, tempat ini cocok juga untukku." Namun Tesla menjawab, "Aku meragukannya, kau mungkin tak akan suka dengan sainsku. Dan perhatikan sainsku ini baik-baik ya." Yang secara tiba-tiba, dengan cepat Nikola Tesla menyerang Beelzebub langsung di depan mukanya. Beelzebub yang melihat itu berkata, "Apa?" Dan langsung menggunakan pertahanan getaran untuk menghalau serangan Nikola Tesla. Namun tak disangka dan entah dari mana terlihat Beelzebub terluka untuk pertama kalinya di ronde 8 ini, yang membuat Ares sangat terkaget dan berkata, "Kecepatan macam apa itu? Manusia itu bergerak seperti kelelawar neraka saja." Namun Heros menjawab, "Sebenarnya kecepatannya tidak berubah banyak." Dan di sini Ares yang terkaget berkata, "Yang benar saja kau bohong kan?" Lalu Heros menjelaskan, saat berlari, manusia maupun dewa hanyalah sebuah aksi yang bertumpu mendorong pada tanah dan melajukan diri. Itu membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai kecepatan maksimal. Dengan kata lain, kita membutuhkan akselerasi.
Tesla yang melayang karena antigravitasi sepertinya sudah mencapai kecepatan maksimum hanya dengan dorongan pertamanya saja. Dengan kata lain, mendekat tanpa gerakan awal benar-benar seperti kilat. Dan kalau minasan lihat referensi wanita yang sedang berlari itu bersama Ares adalah Imoto Ayako. Kalau kalian ingat nih, dia adalah cewek yang lomba lari dengan komodo. Dan dia juga merupakan seorang komedian dari Jepang. Nah, lanjut lagi minasan. Ares pun setelah mendengar penjelasan dari Hermes, dia berkata, aku tidak yakin sih, tapi aku mengerti sesuatu. Lalu di sisi penonton, mereka berkata, dia berhasil mengenainya, tapi gerakan apa itu? Dan di sini Edison menjelaskan, dari langkah awal sudah memasuki kecepatan maksimal, gerakan itu disebut dengan Zero Max Speed. Kemudian, setelah itu panel pun berpindah lagi pada pertarungan. Di sini Tesla berkata, reaksi yang bagus, kalau begitu bagaimana dengan ini? Yang mana secara tiba-tiba Nikola Tesla langsung berada di hadapan Beelzebub dan siap untuk menghajarnya. Beelzebub pun yang melihat itu dengan refleks menghindar dan bersiap menggunakan tongkatnya. Namun tak disangka, gerakan Tesla langsung berubah, berputar ke arah belakang Beelzebub. Dan pada saat Beelzebub berbalik, Nikola Tesla menggunakan lagi langkahnya dan berada di belakang Beelzebub lagi. Dan terlihat Beelzebub terkaget dan berkata, "Apa?" Dan seketika, Tesla mulai memukul Beelzebub, namun lagi-lagi Beelzebub berhasil menangkis serangan Tesla. Namun, seperti tadi, masih saja serangan tersebut berhasil melukai Beelzebub kembali. Odin dan Loki yang melihat itu berkata, tapi dia sudah menangkis dengan perisai itu kan? Apakah perisai itu belum diperkuat lagi? Lama-lama menyebalkan juga ya manusia ini. Setelah itu, terlihat Beelzebub mundur dan berkata, "Kau sangat menyebalkan ya." Dan pada saat Tesla mengejar Beelzebub dan akan menyerangnya lagi, secara bersamaan Beelzebub mengeluarkan teknik pisau getaran untuk menyerang Tesla. Namun tak disangka, dengan refleks Nikola Tesla berhasil menghindar, hanya saja posisi Tesla sekarang ini menjadi tidak seimbang. Melihat kesempatan itu, Beelzebub langsung menggunakan jurusnya, yaitu Fallen Angel pada Nikola Tesla. Namun tak disangka juga, dikira akan kena untuk kedua kalinya. Malah Tesla bisa menghindar dengan posisi tersebut yang membuat semua orang terkaget. Lalu dengan memutar tubuhnya sendiri, Tesla melakukan gerakan aneh untuk menyerang kembali Beelzebub dengan jurus Plasma Pulpan Super. Namun seketika, Beelzebub langsung mengubah tongkatnya dan menjadi perisai dan berhasil menahan serangan Beelzebub. Namun dikira sudah tertahan, ternyata Beelzebub kena serangan Tesla yang menyebabkan Beelzebub muntah darah dan langsung terpental. Nah, setelah memperhatikan gerakan Tesla di sini, Sensei tahu nih teknik Tesla walaupun sudah ditangkis tapi masih saja bisa melukai Beelzebub. Dan akan Sensei bahas di next konten ya. Tapi intinya, Tesla memanfaatkan getaran Beelzebub agar berbalik menyerang diri Beelzebub sendiri. Lalu, Ares dan Hermes yang melihat itu tak percaya dan berkata, "Gerakan aneh apa itu?" Hermes berkata, aku cukup terkesan." Lalu Nikola Tesla sambil bergerak, dia berkata, "Gerakan seorang jenius yang bahkan dewa sendiri tidak dapat memprediksinya. Aku sebut itu dengan step Tesla." Terlihat Galileo dan Marie Curie yang mendengar itu malu karena penamaan jurus yang sangat buruk. Kemudian di bangku penonton dewa terlihat Zeus dan Adames, dan di sana Zeus berkata, "Ya, itu memang gerakan yang cukup sulit dan aku baru melihatnya." Adames berkata, "Tapi Beelzebub sudah melihatnya, apakah dia menatap ke arah kita?" Lalu panel pun kembali lagi ke pertarungan. Di sini Nikola Tesla mulai bergerak kembali dengan jurus Wonderful Step Tesla yang membuat dirinya sendiri bergerak melangkah dengan cepat sehingga membuatnya terlihat memiliki kaki bunsin. Dan kalau kalian perhatikan, teknik ini sangat mirip dengan teknik Saitama saat akan melawan ninja si Sonic. Benar kan? Dan di sini Heimdall berkata, "Penamaannya memang payah, tapi gerakan ini sangat hebat." Dan Tesla mulai mendekati Tuan Beelzebub. Lalu pada saat menyerang, Beelzebub mulai memahami pola Tesla dan mulai menghindari setiap serangannya. Namun pada serangan terakhir, pada saat Beelzebub akan menyerang juga, Nikola Tesla lebih dulu menyerang Beelzebub dan membuat sebuah ledakan yang luar biasa.
Untuk sesaat, Brunhild sangat gembira melihat Beelzebub terkena serangan. Namun, beberapa saat kemudian, ternyata Beelzebub berhasil menangkis serangan Tesla dengan menggunakan perisai getarannya. Kemudian, di bangku penonton dewa, Adames berkata, "Harus aku akui, insting bertarung si Beelzebub memang yang terbaik di dunia bawah. Manusia itu hanya pamer teknik aneh-anehnya saja. Sekarang sudah berakhir." Namun pada saat Adames melihat Zeus, dia berkata, ada apa adik Zeus?" Zeus menjawab, "Ya, tapi ini sedikit aneh." Setelah itu, panel kembali lagi ke pertarungan. Beelzebub berkata, "Aku sudah muak dengan teknikmu itu. Sekarang kau tidak akan bisa melukaiku lagi." Namun Nikola Tesla menjawab, No, name. Keajaiban di masa lalu adalah hal normal pada saat ini. Tak ada akhir yang terlihat karena sains selalu berkembang." Lalu Nikola Tesla mengeluarkan petir dari kedua tangannya. Dan dia berkata, "Hei dewa, lihatlah ini. Ini adalah kekuatan umat manusia." Yang ternyata, dalam waktu sekejap, Nikola Tesla bergabung dengan petir dan cahaya tersebut menjadi partikel. Dan tak diduga, langsung berada di belakang Beelzebub yang membuat Beelzebub shock sekaligus panik. Dan dengan seketika, Nikola Tesla menyerang Beelzebub dengan sekuat tenaga dan terjadilah sebuah ledakan yang dahsyat. Chapter dibuka mengisahkan Tesla yang sudah meninggal pada tahun 1943, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1943. Lalu, setelah kematian Tesla, 9 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, eksperimen yang sangat berbahaya dilakukan berdasarkan hasil penelitian terakhir Nikola Tesla, yaitu penelitian Philadelphia. Nah, pada saat itu terlihat sebuah kapal perang US yang dipenuhi dengan sebuah Tesla coil yang diciptakan dengan ukuran raksasa dan mengisi Tesla coil itu dalam waktu beberapa dekade. Di sana dikatakan bahwa percobaan Philadelphia ini adalah dengan tujuan untuk mencoba menciptakan tekanan tinggi di lambung kapal dalam upaya untuk membuat kapal agar tidak terlihat dalam radar. Tetapi pada saat percobaan itu dimulai dan mereka menekan tombol tuasnya, sesuatu mengerikan terjadi. Kapal tersebut menghasilkan tarikan medan magnet yang sangat kuat lebih dari harapan mereka. Hingga kapal yang besar itu tidak hanya hilang dari radar, melainkan lenyap dan hilang di permukaan lautan dalam sekejap mata. Setelah itu, panel berpindah pada laut lepas Novlok. Dan tak disangka, di sana terlihat sebuah cahaya dan dalam seketika, kapal itu muncul di laut lepas Norfolk sekitar 363 km jauhnya dari tempat asal. Hingga Letnan 2 kapal angkatan laut mereka berkata, "Eksperimen siluman, omong kosong apa itu? Eksperimen yang sebenarnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan itu. Aku tidak percaya, tapi saat aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu adalah teleportasi. Yang ternyata penelitian aslinya adalah penelitian agar bisa berteleportasi." Kemudian, untuk sesaat, pemerintah Amerika beranggapan bahwa proyek Philadelphia Transfer akan sukses, tapi terlihat kapal Eldridge berubah menjadi neraka, yaitu terjadinya resiko dari transfer atau teleportasi, sehingga mengakibatkan kematian dan hilangnya tentara serta para ilmuwan. Lalu 6 orang lainnya menjadi sangat gila. Setelah melihat itu, pada akhirnya Komando Tinggi Angkatan Laut Amerika telah mengubur penelitian tersebut sampai sekarang. Namun, apakah jadinya penelitian terakhir Nikola Tesla ini merupakan sebuah kegagalan? Jawabannya tidak. Karena pada saat ini di arena pertarungan, Nikola Tesla melakukan hal yang telah mencapai eksperimennya tersebut dengan dirinya dapat berteleportasi ke arah titik buta Beelzebub dan mampu menghajar Beelzebub dengan sekuat tenaga, yang mengakibatkan Beelzebub terkapar di arena pertarungan hingga baju-bajunya terbuka dan juga sobek parah. Wah, apakah teori aurat akan berlaku ya di sini? Kita nggak tahu nih. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Terlihat Beelzebub yang bangkit kembali setelah menerima serangan dari Nikola Tesla. Kemudian, para perwakilan umat manusia yang menonton hal tersebut terkejut karena teknik ini merupakan teknik yang tidak bisa terlihat, seakan-akan menghilang, dan mereka berkata, "Apakah itu gerakan yang cepat? Aku sama sekali tidak bisa melihat dia bergerak." Okita Sauji berkata, "Ya, dia tidak bergerak sama sekali." Lalu Sasaki berkata, "Apakah dia menghilang?"
Ya iyalah, namanya juga teleportasi yang menghilang dari satu sisi ke sisi yang lainnya, Bapak. Aduh. Lalu di sini, Ares sang badut yang melihat itu sangat terkejut sambil dia teriak kepada Dewa Hermes. Dan Hermes menjawab, "Aku juga kurang begitu paham, tapi sepertinya Beelzebub sudah menyadarinya." Kemudian di sini Beelzebub berkata, "Oh begitu ya teleportasi." Tesla menjawab, "Ya, aku menyebutnya Tesla Warp. Keren kan?" Dan terlihat para peneliti malu akan penamaan jurus Nikola Tesla yang sangat jelek. Setelah itu, Beelzebub pun mengulurkan tangannya dengan berkata, "Tesla Warp mempunyai 3 batasan penggunaan, benar kan?" Mendengar hal itu, Tesla terkaget. Lalu Beelzebub menjelaskan, "Pertama, kau perlu waktu untuk mendapatkan energi untuk mengaktifkannya. Tepat saat setelah serangan terakhir, jika kau mengaktifkannya lagi dan berpindah ke titik butaku dan menyerangku, kau bisa saja membunuhku secara langsung. Tapi ternyata kau tidak menyerangku lagi dan malah menjaga jarak denganku. Kemudian kedua, pergerakanmu terbatas. Sebelum kau mengaktifkan teleportasi Tesla Step itu, ada yang salah dengan caramu melakukan teknik itu. Gerakan yang berlebihan dan sepertinya sia-sia itu mungkin punya tujuan lain, yaitu untuk mengarahkanku ke tempat di mana kau berpindah." Nah, mendengar hal itu, terlihat Nikola Tesla senyum dengan bangga. Lalu Beelzebub melanjutkannya lagi. Dan yang ketiga, berapa kali kau bisa melakukannya? Dan tak lama setelah itu, Tesla Coil yang ada di tangan kirinya meledak dan hancur, yang membuat semua orang terkejut. Setelah mendengar hal tersebut, Nikola Tesla malah bertepuk tangan pada Beelzebub dan berkata, "Jawaban yang bagus dan pengetahuan yang bagus." Dan konyolnya lagi, di sini Tesla malah melengkapi pertanyaan Beelzebub dengan berkata dan menjelaskan bahwa, "Biar ku jelaskan sedikit detail lainnya. Pertama-tama, teknik dasarnya adalah Tesla Warp yang hanya bisa dilakukan di dalam zona gematria. Jadi, teknik ini tidak mungkin bisa terbang di luar zona terlalu berbahaya. Dan pada titik di mana kau bisa bergerak, aku hanya perlu meningkatkan konsentrasi partikel super Tesla. Dan itu sebabnya aku mengayunkannya sangat keras tahu." Nah, setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub pun tersadar dan berkata, "Saat kau mengayunkan rangkaian listrik itu, partikel-partikel itu saling tarik-menarik satu sama lain, kan?" Nikola Tesla menjawab, "Tepat sekali." "Hah, menyenangkan sekali saat kau mendapatkan jawaban seperti yang kau inginkan." Lalu Nikola Tesla berkata lagi, "Saat aku menyerang, aku menciptakan titik konsentrasi partikel tinggi di semua tempat yang tidak terlihat oleh mata. Dan setelah kau memutuskan kemana kau akan pergi bergerak, partikel Tesla di tempat itu akan bersinkronisasi dengan super Tesla Coil yang aku miliki, dan akan meledak dan melambung tinggi ke udara. Satu-satunya kelemahan dari teknik ini adalah membutuhkan waktu sekitar 63 detik atau 1,03 detik untuk mensinkronisasikan semuanya." Nah, setelah mendengar perkataan dari Nikola Tesla, ternyata Thomas Alva Edison terlihat kesal dan dia berkata, "Hah, kenapa kau tidak katakan saja kelemahanmu padanya, Nikola Tesla?" Nah, kemudian Nikola Tesla melanjutkan perkataannya lagi, "Apalagi setiap aku mengaktifkannya akan membutuhkan 1 super Tesla Coil per warp. Seperti yang telah kau simpulkan, ada batasan pemakaian yang bisa kugunakan. Itu artinya aku hanya bisa menggunakannya 2 kali lagi." Setelah mendengar hal tersebut, di sini Gil berkata pada Brunhild, "2 kali lagi? Jika dia menggunakannya lebih dari itu, apa yang akan terjadi, kakak?" Di sini Brunhild menjawab, "Kurasa Gondul sebagai material utama dalam armor itu akan hancur. Dan semenjak Tesla berbagi jiwa dengan Gondul, hal yang sama akan terjadi pada Nikola Tesla." Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub langsung berkata, "Sepertinya kau mampu mengatasinya ya. Mengapa kau memberi secara detail informasi itu?" Kemudian Tesla menjawab, "Demi sains, memberi informasi kelemahan dari sains dan berbagi kebijaksanaan bersama tanpa syarat itu adalah sains. Demi umat manusia yang terus bergerak maju." Setelah mendengar hal tersebut, Beelzebub tersenyum untuk pertama kalinya pada Tesla dan berkata, "Kau cerewet sekali. Manusia memang makhluk yang menarik ya." Dan pada saat Beelzebub berdiri, Beelzebub muntah darah. Lalu dalam hati berkata, "Sakit ini aku tidak pernah merasakannya lagi sejak saat itu." Lalu, panel pun berpindah ke masa lalu Beelzebub yang memperlihatkan istana Helheim yang ditempati oleh Dewa Hades.
Dan pada saat itu juga terjadi sebuah penyusupan yang dilakukan oleh Beelzebub yang membuat para penjaga pingsan. Lalu dengan cepat, Beelzebub mulai masuk dan mendatangi Dewa Hades. Dan pada saat Beelzebub membuka pintu utama, terlihat Hades yang sedang bersantai di singgasananya dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka sembarang orang bisa masuk ke kamar seorang raja. Jadi apa yang kau inginkan, Lord of the Fleas, Beelzebub?" Mendengar pertanyaan Hades, Beelzebub berkata, "Jadi kau yang bernama Hades ya? Aku punya permintaan untukmu, Tuan Hades. Jadi tolong dengarkanlah permintaanku ini." Hades berkata, "Aku sudah mendengar beberapa rumor yang beredar tentang seorang pemberani yang diturunkan dari surga dan melawan beberapa pasukanku. Itu pasti kau kan, iblis gila dari Helheim?" Mendengar itu, Beelzebub menjawab, "Jika kau sudah dengar, tidak ada gunanya untuk mengobrol omong kosong lagi." Hades pun peka yang diinginkan oleh Beelzebub, yaitu ingin bertarung dengannya. Sehingga Hades bertanya, "Dengan keadaan seperti itu, kau berani menantangku? Apa kau ingin mati?" Beelzebub menjawab, "Ya, benar, aku ingin mati." Setelah mendengar itu, Hades pun tersenyum dan mulai melepaskan tutup matanya dan berkata, "Baiklah, namaku Hades, Raja Helheim. Aku menerima tantanganmu, the Lord of the Fleas," sambil berdiri dan mengangkat tombaknya. Chapter dibuka memperlihatkan istana Dewa Hades, yang kemudian panel memperlihatkan lagi pertarungan antara Hades versus Beelzebub, yang mana Hades mulai menyerang Beelzebub dengan Biden-nya dalam satu kali serangan saja, yang mengakibatkan Beelzebub terlempar keluar istana dan membentur dinding luar. Setelah Beelzebub terjatuh, Hades pun datang dan menghampiri Beelzebub. Lalu pada saat Hades menghampiri Beelzebub, Beelzebub berkata, "Bagus sekali. Inilah yang aku harapkan dari Raja Dunia Bawah. Kau sangat kuat. Aku tidak bisa melawanmu. Tapi dengan begini, pada akhirnya aku bisa mati sambil meneteskan air mata." Kemudian, Hades pun yang mendengar itu langsung bertanya, "Mengapa kau ingin sekali mati? Apa kau datang kepadaku hanya benar-benar ingin kubunuh?" Beelzebub hanya terdiam dan menunjukkannya pada Hades dengan melakukan teknik getarannya dan akan menusuk jantungnya. Namun pada saat Beelzebub akan menusuknya, sesuatu menahannya, yaitu tato di dadanya yang dibuat oleh Lilith. Kemudian Beelzebub menjelaskan, "Aku tidak bisa mati meskipun aku ingin sekali mati. Bahkan jika seseorang sengaja ingin membunuhku, tetap saja aku tidak bisa mati. Dia tidak akan membiarkanku," sambil menunjuk ke arah tato. "Dan tato ini akan terus membuatku hidup dan menyiksaku. Lilith yang telah aku bunuh ingin aku tetap hidup agar terus menderita. Karena itulah aku ingin kau mengakhiri kutukan yang terus membuatku menderita, sialan. Jadi tolong cepat bunuh aku," sambil Beelzebub putus asa dan menangis di hadapan Dewa Hades. Dewa Hades yang mendengar cerita Beelzebub langsung menghela nafas dan berkata, "Dasar bodoh, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dengan wanita bernama Lilith itu. Namun meskipun aku tidak mengetahuinya, tapi aku mengerti bagaimana perasaan orang itu tersampaikan. Itu bukanlah kutukan ataupun apapun. Itu adalah doa." Beelzebub yang mendengar itu langsung kaget dan berkata, "Doa dari Lilith?" Kemudian Hades bertanya, "Apakah wanita itu memintamu untuk terus hidup? Kalau begitu, bukankah seharusnya kau memikirkan bagaimana caranya untuk terus hidup, bukan malah terus-menerus memilih untuk kematian? Pikirkan lagi keputusan yang kau pilih." Mendengar hal itu, Beelzebub hanya terkaget menatap Hades dan mengingat kata-kata dari Lilith. Lalu Hades berkata lagi, "Jika kau masih dengan jawaban yang sama, bahwa kau ingin dibunuh, datanglah kembali, tapi dengan kondisi yang sempurna." Lalu Hades sambil menengok berkata, "Datanglah kapanpun, aku akan selalu menunggu." Setelah Hades pergi, Beelzebub mulai merenung dalam hatinya dan memikirkan kembali kata-kata dari Hades sambil dia mengingat teman-temannya, Lilith, Azazel, Samael, dan Lucifer untuk mencari jawaban. Dan dia menangis dalam kesedihan yang mendalam. Setelah beberapa lama kemudian, terlihat Dewa Hades yang sedang bermain catur dengan seekor kakak tua. Karena menyadari kedatangan Beelzebub, Hades langsung berkata, "Lama tak bertemu, Beelzebub. Apakah kau datang kemari untuk dibunuh olehku lagi?" Namun Beelzebub menjawab, "Tidak." Hades bertanya lagi, "Ho, kalau begitu, apakah kau akan memaksakan kematianmu lagi?" Tapi Beelzebub berkata lagi, "Tidak." Lalu Beelzebub menjelaskan, "Aku memang harus mati,
Tapi aku tidak mau menerima kematianku di tangan makhluk sepertimu. Aku sudah memikirkannya dan aku sudah menyadarinya. Aku akan terus hidup, hidup, dan hidup agar aku bisa mati dengan keadaan yang paling buruk, menyakitkan, brutal, yang paling rendah, kejam, dan sesadis mungkin. Dan aku telah memutuskan bahwa itu akan menjadi kematianku yang paling bagus. Setelah mendengar hal tersebut, Dewa Hades malah tertawa terbahak-bahak sambil memegang kepalanya. Lalu dia berkata, "Dasar kau ini, sifat merepotkanmu ini tak berujung, tapi aku tetap suka itu." Lalu Hades merogoh sakunya dan melemparkan sebuah tengkorak pada Beelzebub, yang ternyata itu adalah tongkat Opomios. Lalu Hades berkata, "Kupikir jika kita bertemu lagi, kau akan memiliki kekuatan itu. Itu adalah tongkat Opomios, tongkat itu akan membantumu. Apakah kau bisa mati mudah dengan ini?" Nah, di sini, jujur, dari percakapan ini ada sedikit kejanggalan. Ada kemungkinan Hades telah merencanakan dan mengetahui bahwa Beelzebub mempunyai potensi untuk membangkitkan teknik terlarang dan paling tabu di dunia bawah, dengan bantuan tongkat Opomios tentunya. Kemudian lanjut lagi, mendengar hal itu, Beelzebub hanya terdiam dan Hades berkata, "Jangan khawatir, aku akan melihatnya sendiri penderitaanmu yang terus berlanjut, dan kau akan mati dengan cara paling mengenaskan." Mendengar hal tersebut, Beelzebub berkata, "Kenapa kau memperdulikan aku sampai sejauh ini?" Hades pun menjawab, "Aku memiliki adik laki-laki yang sangat menyusahkan, dan ketika aku merindukan mereka bertiga, seorang pria lain yang merepotkan datang kepadaku." Nah, di sini Hades tertarik pada Beelzebub dan menganggap Beelzebub seperti ketiga adiknya. Setelah mendengar itu, Beelzebub langsung pergi dan berkata, "Kau juga adalah dewa yang sangat merepotkan, Hadesan." Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Sambil memegang tongkat Opomios, Beelzebub berkata dalam hatinya dan menyalahkan Dewa Hades atas segalanya sambil dia menangis. Dan pada saat itu juga, Nikola Tesla langsung menyerang Beelzebub dengan pukulannya. Namun, hal tersebut masih bisa ditahan oleh Beelzebub. Lalu pada saat setelah berjaga jarak, Beelzebub berkata dalam hatinya, "Aku memang ingin mati sepanjang waktu. Tapi sekarang, sambil mengenang Dewa Hades dan melihat flashback Hades terbunuh, Beelzebub untuk pertama kalinya ingin membunuh dan memusnahkan seluruh umat manusia yang telah menyebabkan Hades mati." Lalu, Beelzebub memasang kuda-kuda dan memegang tongkat Opomios di depan dadanya dan mengeluarkan aura yang sangat begitu mencekam, sampai-sampai Zeus dan Adames terlihat panik. Dan di situ Adames berkata, "Apa yang dilakukan Beelzebub?" Zeus menjawab, "Orang itu tidak mungkin, teknik yang bahkan dibenci di dunia bawah." Lalu Nikola Tesla yang belum menyadari itu langsung menghampiri Beelzebub dan menghajarnya kembali. Walaupun Beelzebub mundur karena pukulan Nikola Tesla, tapi Beelzebub tidak menerima damage sedikit pun dan masih kokoh dalam bentuk kuda-kudanya. Nah, di situ Beelzebub terus berkonsentrasi pada tengkorak tersebut dengan menyatukan dua teknik getarannya. Dan di situ dijelaskan, pada saat Baal, sang dewa penjaga kesuburan, bertemu dengan Zibal, sang iblis lalat, dewa kehampaan lahir dan ditakdirkan untuk menelan tanah perjanjian. Kemudian terlihat seketika seluruh arena mulai dipenuhi tekanan yang mencekam. Lalu bola hitam kecil keluar dari Beelzebub yang nantinya akan terus membesar. Lalu terlihat Brunhild dan Gear yang panik serta Nikola Tesla yang mengatakan, "Sepertinya ini akan gawat." Kemudian Zeus di bangku penonton berteriak kepada Beelzebub untuk menghentikan itu, tapi sudah terlambat. Beelzebub pun terus berkonsentrasi dan terciptalah sebuah bola raksasa yang menutupi seluruh arena pertarungan, mirip sekali dengan kebangkitan iblis Hajun. Dan dikatakan, itu adalah dosa asal dunia bawah Zero, yang disebut sebagai Chaos, sang dewa kehampaan. Dan chapter dibuka dengan memperlihatkan serangan Beelzebub yang maha dahsyat. Sampai-sampai serangan bola tersebut membesar keluar arena pertarungan. Ledakan dahsyat tersebut menghancurkan seluruh arena pertarungan hingga berasap menjadi debu. Semua dewa yang melihat nampak kagum dan Hermes berkata, "Wah, ternyata ini kekuatan dewa kehampaan Chaos, luar biasa." Sedangkan Nostradamus yang menonton di atap ruang VIP Valkyrie sangat terpukau seolah-olah senang akan teknik Beelzebub yang keren. Serangan Beelzebub sampai menghancurkan arena lebih parah dari pertarungan Buddha versus Zerofuku. Sekaligus tertutupnya asap yang mengakibatkan seluruh penonton tidak bisa melihatnya.
Tapi setelah asap perlahan-lahan mulai menghilang, nampak seluruh penonton umat manusia maupun para dewa terkaget karena mendapati Nikola Tesla yang masih dapat bangkit dari serangan yang begitu parah dari Beelzebub. Karena normalnya seorang manusia ataupun dewa, bahkan monster alam bawah pun yang terkena serangan tersebut akan mati seketika, tapi ternyata tidak bagi Nikola Tesla. Setelah Tesla bangkit, Heimdall mengomentari, "Aku tidak tahu detailnya seperti apa, tapi serangan besar Beelzebub meledak ke arah Tesla. Tesla pun sekarang ini terlihat sekarat, dan bersamanya cahaya harapan manusia perlahan-lahan memudar ke dalam kegelapan dunia bawah." Panel berpindah memperlihatkan Gil dan Brunhild yang mengkhawatirkan Gondol. Sedangkan di tribun Dewa Yunani, mereka mengatakan, "Teknik apa itu sebenarnya?" "Zeus, apa kau tahu sesuatu?" ucap Adames. Zeus pun menjawab, "Tidak, aku juga baru mendengarnya. Tangan kanan untuk menyerang dan tangan kiri untuk bertahan. Dan jika kedua getaran dipadatkan, maka akan menciptakan ledakan yang luar biasa. Teknik ini pernah dipakainya di dunia bawah dan sangatlah mengerikan, hingga kakak Hades melarang memakainya kembali pada Beelzebub, sehingga teknik ini dianggap tabu dari dunia bawah." Adames pun berkata, "Tapi ya dia juga malah ikut babak belur. Yang ternyata teknik tersebut bukan hanya melukai Tesla, melainkan melukai Beelzebub juga. Dengan kata lain, teknik chaos ini merupakan teknik pedang bermata dua. Dan ekspektasi kita terhadap Beelzebub yang akan berubah menjadi Satan, ternyata hanya prank dari author saja." Setelah itu, Zeus berpendapat, dia menghancurkan tubuhnya sendiri karena kekuatannya yang luar biasa. Pertarungan seharusnya berakhir dengan teknik ini. Tapi, jika manusia itu masih bisa hidup, maka Beelzebub salah perhitungannya. Setelah itu, terlihat Beelzebub dan juga Nikola Tesla yang sama-sama sekarat akibat serangan Beelzebub. Beelzebub berkata, "Aku terkesan kau masih hidup," dan tiba-tiba saja salah satu koil Tesla terjatuh dan hancur. Edison menjelaskan, "Tidak mungkin dengan harga satu koil Tesla." Nikola Tesla menggunakan Tesla Coil untuk memaksimalkan serangannya pada saat serangan Beelzebub datang, yang membuat Tesla Coil terbakar sehingga dapat mengimbangi serangan getaran milik dewa itu. Namun tetap saja Tesla hanya mengimbanginya sebagian, dan itulah yang terjadi. Kenapa Tesla masih bisa hidup setelah mendapatkan serangan yang luar biasa? Beelzebub yang melihat Tesla sekarat berkata, "Kuakui kau sungguh luar biasa. Tapi ini semua akan berakhir." Tesla menjawab, "Berakhir? No, name. Tidak bagiku. Bagiku tidak ada akhir dari umat manusia. Untuk selamanya." Panel pun berpindah ke masa lalu, menceritakan masa lalu Tesla di tempat kelahirannya, desa Semili atau Semijan, Kekaisaran Austria, yang sekarang ini adalah Kroasia Barat. Tesla hidup bersama keluarganya yang damai, hingga pada suatu hari, Tesla memutuskan untuk pergi bermain kepada ibunya yang tujuannya sendiri adalah untuk ke suatu tempat rahasia yang biasa dia kunjungi. Pada saat Nikola datang pada sebuah gubuk, Tesla mulai mengetuk pintu. Tapi tiba-tiba ada suara, "Berapa angka yang disukai oleh para dewa?" Tesla menjawab, 3, 6, dan 9. Suara menjawab, "Pemeriksaan kata sandi." Dan pintu langsung terbuka, yang ternyata pintu dibukakan oleh seseorang anak laki-laki bernama Dan Tesla, yaitu kakak dari Nikola Tesla, dan berkata, "Selamat datang di laboratoriumku Zona Gematria, dan ini adalah inspirasi nama teknik Tesla Prism of God." Pada saat memasuki ruangan, Tesla berkata, "Kakak sedang buat apa hari ini?" Dan menjawab bahwa dirinya sedang membuat kincir angin pesanan dari kakek Al. Sedikit informasi bahwa pada saat ini usia Dan Tesla adalah 12 tahun, lebih tua 7 tahun dari Nikola Tesla, dan merupakan anak yang sangat jenius dan dia sangat diandalkan oleh semua orang di desanya. Oke, lanjut. Setelah Dan menjawab, Tesla bertanya lagi, "Kincir angin yang biasa?" Dan menjawab, "Tidak, ini desain terbaru dengan efisiensi drive 2 kali lipat. Secara teori sih ini harusnya bisa bekerja. Tapi, aku tak tahu apa kincir angin ini bisa benar-benar berfungsi," sambil dirinya kebingungan. Tesla pun yang mendengar itu berkata, "Ah kakak, lagi-lagi seperti itu. Lalu, kenapa kakak menerima permintaan seseorang kalau kakak sendiri tidak percaya diri?" Dan menjawab, "Aku telah memutuskan karena semua orang akan bahagia. Rasanya senang sekali melihat seseorang bahagia dengan apa yang kau buat, bukan?" Mendengar hal tersebut,
hati Tesla tertegun dan senang atas kebaikan hati mulia sang kakak. Dan pun berkata lagi, "Tapi aku tidak yakin dengan ini. Bagaimana kalau aku gagal? Kakek Al pasti kecewa." Mendengar itu, Tesla berkata, "Gagal itu bukan masalah, karena kegagalan akan mengarahkan kita pada penemuan baru." Ambil contoh Onesan, pada saat pertama kali dia membuat sup, supnya sangat tidak enak dan tidak bisa dimakan. Tapi setelah dilatih dan dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya sup tersebut menjadi enak dan menjadi makanan favorit keluarga. Jadi kegagalan itu membuat umat manusia semakin maju. Dan ini adalah satu quote dari Dead Flag Nikola Tesla. Mendengar apa yang diucapkan Tesla, Dan terkejut lalu bertanya, "Nikola, berapa umurmu sekarang?" 5 tahun, jawab Tesla. Dan berkata sambil mengelus kepalanya, "Kau mungkin suatu hari nanti akan menjadi orang yang sangat hebat." Tesla pun terlihat senang. Dan berkata lagi, "Yos, di dalam zona gematria ini akan kujadikan kau peneliti khusus." Namun Tesla menjawab bahwa dirinya tidak mau karena penamaan zona gematria yang buruk. Lalu Tesla malah menamainya sebagai Cyber God House. Makin norak nggak tuh namanya? Kayaknya di sini ya, udah kebiasaan Nikola Tesla ngasih nama yang buruk. Dan di sini kakaknya yang melihat itu merasa aneh dan akan memikirkan lagi nama yang telah diusulkan oleh Tesla. Singkat cerita, suatu hari yang penuh badai. Pada saat itu, ibu dan ayah Tesla pergi dari pagi dan hanya ada mereka bertiga di rumah. Lalu Dan pamit pada mereka untuk melihat keadaan kincir anginnya sambil dirinya membawa kuda. Karena khawatir Dan yang pergi tak kunjung kembali, pada akhirnya Tesla memutuskan untuk keluar dan menjemput Dan di tengah-tengah badai. Hingga pada saat di perjalanan, Tesla melihat petir yang menyambar di arah kincir tersebut. Karena khawatir, Tesla bergegas menuju ke sana. Dan pada saat sampai, alangkah terkejutnya Tesla bahwa kincir angin buatan Dan hangus tersambar petir, dan begitu juga Dan Tesla yang tewas bersama kudanya akibat sambaran petir. Sehingga Tesla berteriak dan menangisi kepergian kakaknya. Hingga pada saat kematian Dan Tesla yang meninggalkan proyek kincir angin yang belum selesai, di pemakaman Dan terlihat banyak sekali warga yang datang dan berkerumun sedih karena telah kehilangan sosok paling diandalkan di desanya. Terlihat kakek Al yang sedih dan menyesal karena telah menyuruh Dan untuk membuatkan kincir angin tersebut. Pada saat sang kakek menangis, Tesla berkata pada kakek Al, "Kakek, jangan menangis lagi. Tidak apa-apa karena kakakku masih hidup. Dia akan terus hidup dalam sains." Sambil terlihat Tesla yang menangis di hadapan semua orang. Mendengar celotehan anak 5 tahun yang sangat bijak, semua orang pun mulai menerima kematian Dan dan berpikir bahwa Dan tetap hidup dalam sains. Tapi bukan itu maksud dari perkataan Tesla. Hingga tak lama setelah itu, kincir angin Dan dibangun sesuai blueprint yang ditinggalkannya. Namun, kincir angin tetap saja tidak berfungsi sama sekali. Hingga lambat laun, kincir angin dan kematian anak jenius mulai terlupakan oleh warga desa. Dan sejak hari itu, Nikola Tesla hari demi hari mengurung dirinya di zona gematria peninggalan kakaknya. Lalu, singkat cerita, 6 tahun kemudian, semua orang desa berkumpul menyaksikan hal yang menakjubkan. Di mana setelah 6 tahun, kincir buatan Dan tidak berfungsi, pada akhirnya kincir tersebut berputar yang membuat semua orang desa senang dan mengingat kembali anak jenius yang telah meninggal dunia. Dan orang yang memperbaikinya adalah Nikola Tesla yang melanjutkan penelitian kakaknya tanpa merubah blueprint aslinya dan hanya memodifikasinya saja selama 6 tahun. Yang sekarang ini Tesla berusia 11 tahun. Setelah itu Tesla berkata bahwa kakaknya masih hidup dan bersamanya menemaninya dalam setiap penelitian yang dia lakukan. Lalu Tesla berkata, "Selama kita mewarisi ilmu pengetahuan, kita semua akan terus hidup," sambil dirinya menangis. Ini adalah quotes yang kedua. Dan setelah itu, di dalam hidupnya Tesla, dia terus melakukan penelitiannya terus-menerus dan terlihat panel yang ikonik pada saat Tesla berdebat dengan Edison. Lalu di situ Tesla berkata, "Bahkan jika aku dipanggil ke surga, penelitian lanjutan sains umat manusia semuanya terhubung ke masa depan." Yang menyebabkan semua orang menangis terharu akan kata-kata Nikola Tesla. Dan ini quotes Dead Flag 3 yang hampir sama kayak Adam membuat semua orang terharu.
Setelah itu, panel berpindah lagi pada arena pertandingan. Terlihat di bangku penonton, dan Tesla yang berteriak memanggil nama Tesla dengan khawatir. Tesla yang mendengar itu berkata, "Kakak, kau masih saja selalu khawatir seperti dulu." "Tapi, aku baik-baik saja." Setelah itu, Nikola Tesla berdiri dan bersiap untuk bertarung lagi sambil berkata, "Selama kita terus mewarisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, manusia tidak akan pernah mati. Manusia adalah satu pengakuan rahasia Nikola Tesla." Dan ini adalah quotes keempat dari Nikola Tesla. Dengan diperlihatkan Beelzebub dan juga Nikola Tesla yang akan bersiap untuk bertarung kembali setelah keduanya sekarat akibat serangan Beelzebub, yaitu teknik chaos yang sangat mematikan. Di situ kita bisa lihat para pendukung umat manusia, terutama para anak-anak yang mendukung Nikola Tesla dengan berteriak, "Berjuanglah Tesla, jangan sampai kalah." Lalu dengan cepat, Tesla mengeluarkan teknik utamanya dengan menciptakan zona gematria kembali, yang membuat Tesla melayang. Tesla pun berkata, "Baiklah, aku mulai." Hemdall pun yang melihat itu berkata, "Wow, zona gematria Tesla telah kembali." Nikola Tesla terus menyerang Beelzebub dengan tubuhnya yang babak belur. Dan terlihat Tesla menggunakan teknik Tesla Step untuk menghampiri Beelzebub. Pada saat pukulan Tesla sampai, Beelzebub hanya bisa menahan menggunakan teknik getarannya. Karena merasa pukulannya kurang, Tesla pun kembali mengambil jarak dan memutari Beelzebub menggunakan teknik Tesla Step kembali. Setelah dirasa cukup dan mengumpulkan power yang besar, Tesla mencoba menyerang kembali Beelzebub. Namun tekniknya bisa terbaca dan Beelzebub pun berhasil menghindarinya. Tapi tak tinggal diam, Beelzebub pun kembali menyerang Nikola Tesla dengan melepaskan getarannya. Namun akibat zona gematria, Tesla berhasil menghindari serangan dari Beelzebub. Hemdall pun yang melihat itu berkata, "Tesla Step membuat gerakan Nikola Tesla lebih cepat dengan sedikit usaha. Apakah Beelzebub akan tergoyahkan dalam posisi bertahan miliknya?" Panel pun berpindah pada penonton VIP Dewa Yunani. Terlihat ada Mes yang kesal sambil memukul tembok hingga retak karena melihat pola pertarungan dari Beelzebub. Ada Mes berkata, "Beelzebub sialan, apa yang kau lakukan? Ayolah, lakukan sekali lagi. Ayo akhiri pertarungan ini dengan teknikmu itu." Zeus yang mendengarnya menjawab, "Tidak bisa. Beelzebub sudah tidak bisa. Sepertinya dia sudah tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menggunakan teknik chaos lagi." Yang mana kita bisa lihat, Beelzebub hanya bisa bertahan dari setiap gerakan Nikola Tesla. Namun pada saat ini, sepertinya Beelzebub mulai kewalahan. Ada Mes pun yang melihat itu berkata, "Apa-apaan itu sialan? Bertahanlah." Dan lagi-lagi, Tesla kembali menggunakan step Teslanya dan menghajar Beelzebub. Tapi Beelzebub berhasil menahan setiap serangan dari Nikola Tesla. Sedangkan di lain sisi, kita bisa melihat Ares dan Hermes yang khawatir akan keadaan Beelzebub dan mendukungnya dengan berkata, "Yo, berjuanglah Beelzebub, terus bertahan." Tapi jika orang itu menggunakan teknik teleportnya lagi, maka Hermes yang mendengar itu langsung menjawab, "Tidak. Teleport itu seperti teknik mengelabui lawan. Dewa seperti Beelzebub dengan teknik bertarungnya yang luar biasa harusnya bisa menghadapi teknik itu dengan sekali lihat." Mendengar itu nampaknya Ares sangat lega dan berkata, "Ah, begitu ya. Jadi ini seperti tangan lawan kita dikunci. Kalau begitu, maka kemenangan Beelzebub telah diputuskan, bukan?" Hermes menjawab, "Aku tidak bisa memastikannya." Mendengar itu, Ares kembali khawatir dan mengangkat Hermes. Dengan marah, dia berkata, "Jadi, siapa pemenangnya?" Hermes pun menjawab lagi, "Jika Beelzebub mengalami kekalahan, itu pasti, karena adanya kekuatan yang bisa mengatasi teknik mematikan Void God Chaos miliknya. Coil Tesla yang terakhir itu, jika dia menggunakan coil Tesla terakhirnya, maka aku tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi." Wah, gila ya, seorang Dewa Hermes yang selalu memprediksikan di setiap rondenya, pada ronde 8 ini dia malah kebingungan apa yang akan terjadi antara Nikola Tesla dan juga Beelzebub. Oke, lanjut. Panel pun kembali lagi ke arena pertarungan. Terlihat Nikola Tesla yang menyerang Beelzebub dengan tambah kuat, tapi Beelzebub mampu menahannya lagi, tapi sekarang dengan kedua tangannya. Karena tidak mau kalah, Beelzebub pun membelokkan pukulan Nikola Tesla, sekaligus dia menyerang bahu Tesla menggunakan getaran yang membuat armor tangan Tesla retak, sekaligus mengalami luka di bagian armor yang langsung ke dalam lengannya. Karena merasa dirugikan,
Tesla pun mundur kembali. Tapi kali ini ada yang aneh, di mana zona gematria tidak berfungsi lagi pada Tesla, membuat Tesla tidak melayang lagi di udara dan malah merasakan sebuah tekanan untuk menghambat gravitasi. Heimdall pun berkata, "Otto, arena ini sudah dipenuhi dengan reruntuhan dan tekanan akibat serangan Beelzebub. Dengan ini teknik Tesla Step yang terus bergerak seperti meluncur ke tanah tidak bisa Tesla lakukan." Para penonton dewa yang melihat itu berkata, "Nah, begitu. Aku benci kalian semua manusia. Jadi, akhirnya aku bisa membuat coklat matcha dengan tenang. Jadi cepatlah, kalahkan dia, Beelzebub." Nikola Tesla pun yang menyadari akan hal itu berkata, "Wah, wah, wah, kau benar-benar melakukannya. Masih ada waktu sedikit untuk meningkatkannya. Tapi, teknik getaranmu itu sepertinya memberikan efek samping pada tubuhmu. Dan jika kau melanjutkan teknik getaranmu itu, maka tubuhmu akan hancur." Yang ternyata untuk menghentikan anti-gravitasi zona gematria, Beelzebub menggunakan teknik domain explosion getaran miliknya, yang beresiko membuat dirinya juga dalam bahaya. Kemudian Beelzebub menjawab, "Lalu, jika itu terjadi, apa urusanmu?" Sambil Beelzebub menyerang Nikola Tesla menggunakan teknik getaran pada tongkatnya. Tesla pun yang melihat itu terus menghindari setiap serangan yang disodorkan oleh tongkat Beelzebub. Dari sini Beelzebub dengan tubuhnya yang mulai terkoyak dan banyak darah bercucuran terus-terusan menyerang Nikola Tesla dengan sekuat tenaga dan hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Dan pada saat tubuh Beelzebub berada dalam bahaya, tanpa sadar kutukan Lilith merespon dan membatasi kekuatan serta pergerakan Beelzebub. Beelzebub pun yang menyadari itu berkata dalam hatinya, "Lilith, tolong, janganlah hentikan aku. Saat ini aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku dan akan mempertaruhkan nyawaku untuk tetap hidup." Karena mendengar ketulusan Beelzebub, kutukan Lilith pun pada akhirnya reda dan malah membantu Beelzebub mengeluarkan seluruh potensinya tanpa batasan, yang membuat Beelzebub mengeluarkan teknik aslinya, yaitu serangan bertubi-tubi menggunakan tongkat Opomius, layaknya segerombolan lalat yang menyerang. Dan teknik itu bernama Zoushoku Shinkuro Nami Zuro Tau. Nikola Tesla yang melihat teknik itu dengan sangat kuat berkata, "Apa dia memperkuat getaran dengan getaran? Aku sepertinya tidak akan bisa menghindari ini." Dan seketika, Nikola Tesla terkena serangan telak dari Beelzebub yang membuat zona gematria langsung hangus dalam seketika untuk kedua kalinya. Heimdall yang melihat itu berkata, Serangan langsungnya, Beelzebub terus menyerang dengan serangan terkuatnya." Dan di sini terlihat Nikola Tesla terkena serangan langsung dari Beelzebub. Apakah Nikola Tesla masih bisa bertahan? Namun, dari balik debu, bukannya telah berakhir, ternyata Tesla masih dapat berdiri walaupun armornya sudah mulai hancur terpreteli sedikit demi sedikit. Para umat manusia pun yang melihat itu sudah mulai pasrah dengan keadaan Nikola Tesla dan memprediksikan bahwa Tesla akan mati dan kalah. Tapi, seorang jenius yang disebut sebagai sang penyihir umat manusia membuka matanya dan dia pun tertawa terbahak-bahak dengan berkata, "Hahaha, hebat sekali." Para dewa dan manusia yang mendengar itu malah terkaget akibat semangat dari Nikola Tesla. Tesla pun berkata, "Benar-benar ide yang luar biasa. Dengan hanya memberikan banyak tekanan pada satu getaran saja dan menggunakannya untuk menyerang, dan dengan teknik yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya, seperti yang diharapkan. Pertarungan ini telah memberikanku pelajaran yang luar biasa. Wah, Code Erat Demonstrandum, yang artinya sudah terbukti, yang merujuk pada sebuah gagasan ilmu pengetahuan yang terbukti keakuratannya. Dan ada kemungkinan nih bahwa Tesla telah tahu solusi untuk menghadapi teknik milik Beelzebub dengan sangat akurat. Sedangkan di bangku para penonton, termasuk para ilmuwan yang melihat Tesla bersemangat berkata, "Tentu saja dia tidak akan pernah menyerah karena dia adalah Tesla," ucap Galileo Galilei. Sedangkan menurut Marie Curie, benar, ilmuwan konyol itu terlalu bersemangat. Kemudian ucap Isaac Newton, "Kalau soal ini, Tesla lah nomor 1. Sedangkan ucap Albert Einstein, "Alam semesta mungkin telah menyusut, tapi semangat Tesla tidak mungkin menyusut." Benar kan begitu? Lalu di sini Thomas Alva Edison berkata, "Hah, pria itu. Nikola Tesla itu memang pria dalam sejarah umat manusia yang paling tidak cocok dengan kata-kata menyerah." Yang mana seluruh ilmuwan bersorak dan menyemangati Nikola Tesla.
Setelah itu, Nikola Tesla membuka badannya dan mengumpulkan seluruh daya yang ada dan akan mengaktifkan Tesla Coil terakhir miliknya untuk serangan terakhir. Nikola Tesla berkata, umat manusia itu akan terus berevolusi pada saat mereka dalam bahaya. Yang seketika, Tesla Coil miliknya bercahaya sangat terang seperti lampu yang pernah dia ciptakan untuk pertama kalinya. Dan terlihat aliran petir menyelimuti armor Tesla dengan sangat dahsyat. Tesla berkata, "Sah, umat manusia, mari kita lakukan usaha masa depan bersama-sama." Mendengar itu terlihat para umat manusia yang bersemangat dan menyemangati Nikola Tesla. Narasi pun berkata, cahaya yang dipancarkan oleh Tesla Coil terakhir yang menjadi bagian dari Nikola Tesla sepertinya dinyalakan kembali seperti halnya cahaya pertama yang dia pancarkan ke bumi untuk pertama kalinya. Dan sekarang ini, hal tersebut terulang lagi, di mana Nikola Tesla menyalakan seluruh cahaya di hati umat manusia. Setelah kemarin, Nikola Tesla bangkit kembali dan akan mengaktifkan Tesla Coil terakhir miliknya. Di sini terlihat para penonton umat manusia terus bersorak untuk mendukung Nikola Tesla. Hingga Heimdall mengatakan, sorakan meriah dari penonton umat manusia, bahkan dalam situasi yang putus asa saat ini, cahaya harapan manusia terus menentang para dewa. Tesla pun berkata, seluruh umat manusia bersatu. Namun, di sisi lain, kita diperlihatkan ruangan Jack the Ripper dan juga Hulk, yang mana Hulk sangat mengkhawatirkan kakaknya, yaitu Gondol. Hulk berkata, tidak apa-apa, dia itu pria yang positif. Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Kalau kau menyerah, kau tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi sampai akhir. Oleh karena itu, berjuanglah kakak Gondol. Setelah mendengar itu, Jack pun berkata, tapi masalahnya adalah bagaimana cara menghancurkan perisai getaran itu. Setelah itu, panel memperlihatkan arena pertarungan di mana terlihat Nikola Tesla walaupun babak belur, tapi Tesla masih punya tenaga dan bersiap untuk menantang kembali Beelzebub. Terlihat sorak riuh dari penonton umat manusia yang terus mendukung Tesla. Tapi karena tak mau kalah, sekarang juga para dewa ikut bersorak mendukung Beelzebub dengan berkata, ayo Beelzebub, bunuh dia! Dan dalam seketika, Nikola Tesla langsung menyerang Beelzebub. Beelzebub yang melihat itu langsung mengeluarkan teknik pertahanannya. Heimdall yang melihat itu berkata, Otto, pukulan dari Nikola Tesla berhasil diblokir oleh Beelzebub. Namun, tak menyerah sampai situ, ternyata Nikola Tesla langsung menyerang kembali Beelzebub menggunakan tangan kirinya dengan berkata, kalau serangan pertama tidak berhasil, maka aku harus menyerangnya dengan yang satunya lagi. Tapi Beelzebub masih bisa menahan serangan dari Nikola Tesla. Tesla pun berkata lagi, jika masih belum cukup, maka aku hanya harus menyerangnya secara terus-menerus. Lalu di sini, Nikola Tesla pun melancarkan pukulan bertubi-tubi pada Beelzebub dengan teknik PPP Mobius Unlimited, di mana kecepatan pukulan Tesla semakin bertambah dan secara terus-menerus menyerang Beelzebub. Kekuatan serta kecepatan yang Nikola Tesla lancarkan membuat semua orang terkaget. Bahkan Okita Souji yang termasuk petarung dari segi kecepatan yang luar biasa tidak bisa melihat serangan dari Nikola Tesla. Hingga dia berkata, cepat sekali, bahkan aku tidak bisa melihat gerakan tarikan dan dorongan antar keduanya. Namun, hal tersebut masih bisa ditangkis oleh Beelzebub dengan sekuat tenaga. Hingga Jack dan Hulk pun yang melihat itu berkata, bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Heimdall pun ikut mengomentari. Beelzebub terus memblokir serangan Tesla. Namun kita bisa lihat bahwa Beelzebub yang nampak mulai kesulitan dalam menahan serangan Nikola Tesla. Karena pada saat ini Beelzebub malah hanya bisa bertahan dan tak bisa apa-apa lagi selain terus menerima dan menahan serangan dari Nikola Tesla. Para ilmuwan yang melihat itu dengan muka panik sekaligus tegang berkata, Tesla, ini adalah taruhan kami. Sedangkan di sisi lain, di bangku penonton VIP Dewa Yunani, Adames dan Zeus mulai mengkhawatirkan akan keadaan Beelzebub. Zeus berkata, apakah Tesla akan mengalahkan Beelzebub secara langsung? Tapi Adames menjawab, tidak mungkin. Serangan seperti itu tidak akan bisa bertahan selamanya. Saat dia kehabisan tenaga dan energi, maka Beelzebub akan memakannya dan membunuhnya. Namun Zeus mengatakan, kurasa kakak Adames tidak benar-benar memerhatikannya. Tubuh Beelzebub sudah benar-benar rusak. Dia tidak bisa terus membuat dinding getaran dan bertahan. Adames pun yang mendengar itu mulai kesal dan berkata, jangan sampai kalah kau Beelzebub. Kalau kau kalah sekarang, aku sendiri yang akan membunuhmu. Kemudian, di sisi lain, terlihat Brunhild dan Gil sangat antusias menyemangati Nikola Tesla.
Sedangkan di bangku penonton dewa, mereka juga tidak mau kalah dan ikut menyemangati Beelzebub. Ketegangan mulai membara di antara para penonton yang membuat atmosfer pertarungan sangat panas. Ditambah lagi dengan munculnya Aphrodite yang sedang menonton membuat para pembaca semakin panas. Ayo loh. Oke, lanjut. Heimdall pun yang terbawa suasana mengatakan, akankah tombak dari ilmuwan terkuat dalam sejarah umat manusia atau perisai terkuat para dewa dari dunia bawah yang akan hancur atau bertahan? Sedangkan di sisi lain, Galileo mengatakan, kau lihat itu, sains dan dewa seimbang. Marie Curie berkata, trial dan error kami tidak sia-sia. Kemudian Edison dengan berapi-api mengatakan, buktikan kemenanganmu Nikola Tesla, buktikan kebanggaan sains umat manusia adalah mutlak dan bahkan melampaui para dewa. Dan di sini kita bisa melihat kedua petarung saling gigih satu sama lain untuk meraih kemenangan. Akankah The Lord of the Fleas Beelzebub yang merelakan tubuhnya tercabik demi kemenangan? Ataukah satu-satunya penyihir umat manusia Nikola Tesla yang berusaha melampaui dewa melalui sains? Dan siapakah di antara mereka yang akan mencapai batas terlebih dahulu? Hingga tak lama kemudian, nampak Nikola Tesla terhenti untuk sejenak dan mengeluarkan darah di mulutnya. Yang ternyata Nikola Tesla telah mencapai batasnya terlebih dahulu daripada Beelzebub. Dan pada saat dia sadar, dia mulai berpikir, apakah dampak kerusakan pada tubuhku karena teknik dewa itu? Karakteristik getarannya, sepertinya bagian dalam tubuhku sudah rusak parah. Gelombang kejut yang memblokir serangan satu sama lain hanyalah efek sampingnya. Saat aku menyentuh getaran itu, aku pasti terpengaruh oleh getaran itu sendiri. Hanya itu yang bisa aku perkirakan. Ini semakin menarik. Kemudian, tak menyerah sampai situ, dalam keadaan sekarat pun, Nikola Tesla memaksakan diri untuk menyerang Beelzebub dengan pukulannya. Tapi untuk kali ini, Beelzebub membuat sebuah celah di mana Beelzebub menggunakan kekuatan getarannya bukan untuk bertahan, melainkan menepis dan mendorong Nikola Tesla yang menyebabkan Nikola Tesla langsung terjungkal terjatuh. Dan pada saat-saat seperti itulah Beelzebub tidak menyia-nyiakan kesempatan merubah getaran bertahan menjadi getaran untuk menyerang. Dan dalam seketika Beelzebub langsung menyerang Nikola Tesla dengan berkata, matilah kau. Namun hal tak terduga terjadi. Pada saat Nikola Tesla terjatuh, tangan Nikola Tesla menyentuh tanah dan mengalirkan dorongan plasma yang membuat Nikola Tesla langsung bangkit kembali dan menyerang Beelzebub. Dengan berkata, baiklah, terima ini, plasma pulse punch jet. Beelzebub pun yang melihat serangan Tesla melesat dengan cepat, dengan refleks langsung mengubah getaran serangan menjadi getaran bertahan sekali lagi. Tapi pada saat Nikola Tesla akan menghantamkan pukulannya, Nikola Tesla tersenyum pada Beelzebub dan berkata, terima kasih dewa, berkatmu, sains kini terus berevolusi. Dan terlihat Tesla Coil terakhir aktif dan bercahaya. Namun, pada saat Tesla memukul Beelzebub, malah tangan Nikola Tesla buntung yang mengakibatkan darah muncrat kemana-mana. Dan hal tersebut membuat semua orang, bahkan Beelzebub sendiri terkaget, karena benteng pertahanannya tidak mungkin membuat lengan Tesla hancur. Tapi, bukannya Tesla pun ikut terkaget, malah Tesla tersenyum akan hal itu. Dan hal tak terduga terjadi sekali lagi, di mana lengan Tesla malah berteleportasi ke belakang Beelzebub. Yang ternyata, pada saat ini, Nikola Tesla menggunakan Tesla Coil terakhirnya untuk menteleportasikan tangannya kepada Beelzebub. Yang mana serangan ini sengaja dilancarkan untuk menjepit Beelzebub. Karena tangan kiri Nikola Tesla pun secara bersamaan akan menyerang Beelzebub dari depan. Beelzebub yang melihat itu mulai panik dan berkata, dari belakang ada tangan kanannya yang siap menyerangku. Dan di saat yang bersamaan juga, ada tangan kirinya yang siap menyerangku dari depan. Dengan kata lain, serangan terjepit yang tak terelakkan. Nikola Tesla menamai teknik itu sebagai Plasma Pull Punch Cross. Dan akankah Beelzebub berakhir pada saat ini juga? Namun, pada saat ini juga, Beelzebub tidak mau kalah dan dalam waktu singkat, Beelzebub membuat keputusan yang sangat cepat. Di mana Beelzebub ikut menyerang sekaligus bertahan dengan tangan kirinya. Tangan kiri Beelzebub menahan serangan dari belakang, sedangkan tangan kanannya ikut menyerang Nikola Tesla. Terlihat kedua petarung saling menyerang satu sama lain. Tangan kanan Tesla pun berhasil ditahan oleh Beelzebub. Dan hal tak terduga terjadi, ternyata malah Beelzebub yang berhasil menusuk jantung Nikola Tesla. Semua orang yang melihat itu terkaget menyaksikan pemandangan tersebut.
Tesla pun yang terkena tusukan jari Beelzebub muntah darah. Lalu coil Tesla pun hancur menjadi debu. Dan di sini, di saat sekarat, bukannya Tesla marah atau kesal, Tesla malah tersenyum dan mengangkat kepalanya sambil berkata, "Ya ampun, kupikir itu adalah rencana yang sempurna. Tapi aku terlalu naif. Sepertinya kau memang selangkah lebih maju dariku." Dan Beelzebub menjawab, "Tidak, sebenarnya aku hanya ingin mempercayaimu. Seseorang sepertimu menantangku hanya untuk melindungi umat manusia. Tidak diragukan lagi, kau memiliki potensi yang luar biasa." Tesla pun yang mendengar itu berkata, "Itu suatu kehormatan bagiku." Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Beelzebub langsung mencabut tangannya dari Nikola Tesla yang menyebabkan Tesla muntah darah, lalu meninggalkan Tesla di arena pertarungan. Dan pada detik-detik terakhir, Tesla mengangkat kepalanya dan berteriak, "Umat manusia, angkat kepala kalian semua. Melalui pertarungan ini, kita telah berevolusi sekali lagi. Selama kita tidak menyerah pada sains, pada umat manusia, Ragnarok tidak akan pernah datang." Hal tersebut membuat semua umat manusia menangis, dan Tesla terhuyung akan terjatuh. Tapi dia ditopang oleh Gondul agar tidak terjatuh. Gondul pun yang ada di samping Tesla hanya tersenyum. Gil yang melihat kakaknya akan mati, menangis tidak karuan. Lalu Tesla berkata lagi, "Umat manusia, teruslah lihat ke depan. Umat manusia, jangan berhenti. Umat manusia, teruslah maju ke depan." Sambil Tesla pun perlahan menghilang menjadi serpihan kaca berwarna hijau. Setelah mendengar semangat dari Tesla, seluruh umat manusia pun menangis sambil bersorak meratapi kematian sang ilmuwan jenius di dunia. Lalu, Heimdall mengumumkan pemenang pertarungan Ragnarok ronde 8 adalah The Lord of the Fleece Beelzebub, perwakilan para dewa, dengan waktu 18 menit 6 detik, teknik pamungkas tanduk setan. Kemudian pada saat Beelzebub meninggalkan arena pertarungan, Beelzebub berkata pada tongkat Hades, "Hadesan, sekali lagi kau menghalangi jalanku." Yang dimaksud adalah menghalangi jalan Beelzebub untuk meninggal di tangan orang terkuat. Dan panel pun selesai. Nah, itulah Deminasan terkait pembahasan pertarungan full ronde ke-8 Record of Ragnarok antara Nikola Tesla versus Beelzebub, yang mana pertarungan dimenangkan oleh pihak para dewa, yaitu Beelzebub, dengan waktu 18 menit 6 detik. Jadi gimana nih menurut Minasan terkait pertarungan ke-8 ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Atau Minasan tidak rela atas kematian Nikola Tesla? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar Minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!